Ayo Ten, naik kalian. Ten. Teman-teman, karena Bang Juma sudah di sini, besok aja kita sambung gibahin Bang Juma. Hostnya turun host. Kenapa Bang? Biar saya sendiri di sini. Gimana ceritanya Abang sendiri? Lama-lama banting juga nih orang. Nah. Kayak mana ceritanya Abang sendiri di sini? Terus aku turun. Kayak mana ceritanya? Ya kalau aku turunnya mati lah live-nya. Nggak ada kok Bang. Enggak. Bang, tahu nggak Bang? Tuhan itu menciptakan dua tangan satu mulut. Tahu nggak artinya apa Bang? Apa itu? Berantem kita yuk. Oh gitu. Biar puas hati kok, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa di tahun ini masih ada juga orang kayak gini ya? Astagfirullah. Ibu-ibu sekalian dimanapun ibu berada, yang sering nonton dan sering nyimak diblokir permanen, lihat wajah orang ini. Jangan pada saat kalian bikin anak ingat wajahnya, jangan. Kalau misalnya rencana ada program hamil, usahakan naik ke tempat tidur itu sepekan setelah nonton orang ini. Astagfirullahaladzim. Tega kali ya Bang. Cukup situ aja sendiri di dunia yang kayak gini. Gak usah lagi dua. Bang, biar Abang Hancur tahu. alam ini. Tapi biar Abang tahu nggak? Banyak loh orang yang merindukan aku loh Bang. Paling pinjol. Nggak percaya Bang. Aku pasti ya, coba aku tes ya. Seminggu aku nggak ada kabar di TikTok, pasti Abang nyari-nyari aku, yakin aku. Nggak mungkin, itu mustahil. Tak ada itu perasaanmu aja. Pasti nyari. Abang bilang, ini blokir permanen kemana ya Kak nongol-nongol? Apa udah mati kali dia? Apa udah kawinnya masih bobo? Pasti gitu Abang. Tahu aja. Pasti gitu Abang. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah Bang Zuma mewakilkan apa yang ada di hati saya Bang Zuma. Nah, Bang. itu udah. Yaudahlah, turun konora. Turun kok. Lihat kan dia kan. Nah, seperti ini. Rukiahkan dulu babangku. Rukiahkan. Makanya dia diusir dari kota Medan kayak gini dia. Nggak ada yang terima dia di Medan. Memang nggak ada yang terima dia. Iya, nggak ada. Kayak inilah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kabarnya abangku? Alhamdulillah sehat ya abang ya. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Sehat selalu. Ini masih rapat Zoom. Saya udah melarikan diri. Udah selesai. Oh, udah selesai Bang. Masih ngobrol lagi ya? Udah saya bilang selesai, saya melarikan diri udah. Iyalah, itu demi rapat dari jam 9 sampai sekarang teman-teman ya, itu untuk umat itu ya. Kita membahas tentang bagaimana umat ini bisa aman dari gerakan kristenisasi dan seterusnya. Karena gerakan-gerakan mereka itu sangat masif, gerakan mereka itu sangat terstruktur, ya, sehingga kita juga harus, API ini harus juga memikirkan langkah apa yang kedepannya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi adanya gerakan mereka yang begitu terencana, terukur, dan mereka memiliki medan dan juga mereka memiliki target-target yang harus mereka capai di setiap tahunnya. Ibarat kata kita ini seperti makanan yang siap disantap oleh mereka dan kita terlena karena kita mayoritas, sehingga
tak peduli dengan adanya tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang justru akan membuat kita semua terheran dengan tiba-tiba tetangga-tetangga kita itu tiba-tiba murtad dan seterusnya. Ya, untuk itu pertemuan kami yang masih berlangsung ini itu adalah satu tindakan nyata bagi bahwa umat ini masih ada yang peduli tentang itu. Silakan teman-teman yang lain. Itu Paman Sam, selamat malam. Agama apa Paman Sam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aceh. Masya Allah. Dari Aceh. Ini kita awali diskusi sedikit ringan mungkin Bang Zuma ya. Saya sangat tertarik ya dengan kepedulian dan program-program teman-teman dari API ya. Malah Iya, Bang. kita di Aceh, saya beberapa kali berbicara dengan Bang Ali dan teman-teman yang lain bahwa pemurtadan itu lebih lebih berbahaya daripada bahaya latennya PKI ya. Saya melihat begitu karena saya buat kisah begini ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Aceh, jangan lagi kita berpikir bahwa tidak akan mungkin orang Aceh, orang Padang itu masuk Kristen. Nah itu dulu tahun-tahun 1980-an. Nah sekarang berbicara ketika ekonomi ya, ketika berbicara masalah yang lain, ketika anak-anak ini, generasi-generasi ini tidak kita bekali ya, dan tidak tahu, mereka merantau ke Medan. Nah tiba-tiba apa yang terjadi? Nah ini yang sering terjadi, dan ketika kita telusuri beberapa anak-anak Aceh yang akhirnya murtad, itu pertama. Yang kedua, kita mungkin akan bergerak terus dan sampai akhirnya nanti seperti yang saya sampaikan di diskusi dengan Bang Zuma sebelumnya, bahwa di daerah-daerah tersebut perlu ada kurikulum teologis. Jadi kita umat Islam tidak hanya mengenal Al-Quran, pandai mengaji, tetapi kurang memahami penafsiran, termasuk tidak memahami kitab-kitab suci umat yang lain. Nah hal ini saya pikir perlu dilakukan sebagai membentengi diri, counter terhadap hal-hal ketika kaum murtadin itu, ataupun ketika para penginjil itu memberitakan Injil kepada generasi-generasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita rekomendasikan ya, karena kami basisnya di Aceh, kita rekomendasikan untuk generasi Aceh itu jangan sama sekali itu bergabung kepada komal-komal Kristen. Itu jangan. Jadi kita mengarahkan agar mereka itu kalaupun ada kesempatan dan waktu luang di komal-komal itu agar bergabung dengan komal-komal Islam ya, seperti yang komal-komal ini. Di sini mungkin kita banyak mendapatkan pengetahuan tentang Bible dan Al-Quran itu sendiri. Saya pikir begitu, Bang. Iya, betul. Kalau ini kan materi yang sering kita uraikan ya, tinggal tindakan nyata dari kita sebagai umat ya, mayoritas ini, untuk meyakinkan bahwasanya kami yang berjuang di depan garda terdepan ini itu diperhatikan oleh umat. Nanti kita akan melihat apakah kemudian ketika kekhawatiran kita ini ingin kita jawab dengan mengambil tindakan yang nyata, seperti program yang akan kita lakukan ke depannya, bagaimana kita membentuk satu lembaga pendidikan yang konsentrasinya adalah disiplin ilmu yang terkait dengan debat lintas agama, itu disambut meriah oleh umat atau tidak. Nanti kita lihat. 2 hari yang lalu sempat saya komunikasi dengan teman yang membuat desain daripada pesantren apologet yang kita akan buat. Nah, setelah itu selesai, kita akan umumkan kepada umat Islam baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, apakah mereka ada tindakan nyata untuk memperhatikan umat ini dengan ikut berpartisipasi membangun pesantren yang akan kita dirikan di atas gunung
dan itu dikawal 2 yayasan langsung, Makassar Mualaf Center Indonesia dan Apologet Islam Indonesia. Hal ini tentu bisa terwujud. Kekhawatiran kita kemudian dengan program mereka itu bisa terwujud. 6 tahun kita sudah bisa mengentaskan kemudian generasi yang juga bisa terjun ke dunia apologet. Ada nggak yang masih ingat beberapa tahun yang lalu dari grup WA saya mencoba untuk menggodok anak usia 7 tahun, 8 tahun, ada yang 11 tahun, dan yang berhasil itu kita bina itu yang usia 11 tahun. Beliau berdebat dengan orang dewasa, kemudian ada nggak, masih ingat nggak itu? VN anak-anak kecil yang kemudian kita serahkan bagaimana kita membina mereka, dan ternyata mereka sanggup. Anak-anak kecil ini sanggup kemudian. Nah, nanti setelah mereka berhasil menguasai beberapa bahasa, kita akan orbitkan. Nah, tentu menjawab kekhawatiran kita, karena memang betul-betul gerakan mereka itu sangat-sangat luar biasa ya. Kita melihat mereka tersenyum di depan kita, tapi di belakang kita itu ternyata kuping mereka itu memerah ketika melihat, apalagi dengan adanya kegiatan-kegiatan debat seperti ini. Dan saya katakan apologet Islam dalam hal ini, kami dari API itu nggak segan-segan menyatakan sesuatu itu meskipun pahit, meskipun membuat mereka punya jantung itu copot, kami tetap akan menyuarakan itu. Karena itu adalah amanah dari Al-Quran. Contoh misalnya, ketika dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa yang sering saya uraikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya'iduhum wa yaminnihim wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura. Ini sering saya sampaikan, bahwasanya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran yang menyampaikan seperti ini. Jadi hal ini harus disampaikan kepada umat. Maka API ini harus tampil untuk memperjuangkan dan menyampaikan Al-Quran itu kepada umat. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Umat Islam harus tampil menyampaikan itu. Apabila kemudian nanti di hari kiamat sembahan mereka itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari kemudian pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada sembahan mereka. Ini kesempatan besar. Kenapa? Karena kita lihat di dalam Bible-nya mereka, ternyata betul Yesus mengusir orang-orang yang menyembah dan memuji dirinya. Nah, siapa yang akan menyuarakan itu? Ustadz kita nggak mungkin. Kalaupun Ustadz menyuarakan, paling di masjid. Maka ini kesempatan kita untuk berapologet, dalam hal ini melakukan pembelaan terhadap akidah umat Islam dengan menggunakan 2 kitab, Al-Quran dan kitab mereka sendiri. Al-Quran menghantam mereka, begitupun Bible menginjak-injak mereka. Jadi iman mereka itu betul-betul kehilangan arah. Sama ketika kita membahas Yesus mempersaksikan dirinya hanya nabi, hanya rasul, lalu bagaimana Anda bisa mempersaksikan dia adalah Tuhan itu sendiri? Itu kelabakan. Nah, coba apabila kita bayangkan besok hari tiba-tiba muncul generasi kita usia anak SMP, SMA, tiba-tiba bisa menyuarakan itu dengan lantang di sosmed. Maka apakah umat Islam itu tidak bangga gitu loh? Bukan hanya Bang Suma terus, bukan hanya Bang Handi terus, bukan hanya teman-teman kita yang ada di sini saja, tetapi kita akan mendidik anak-anak SMP, SMA untuk menyuarakan apa yang kita ajarkan ke mereka. Nah, untuk itulah kekhawatiran kita sekali lagi akan terjawab dengan berdirinya Pondok Pesantren Apologet binaan API dan juga MMC. Saya kira begitu, sahabat. Silakan. Oke, yang oten-oten, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya Ten. Ini Erik, katanya ada yang mau disampaikan ke Bang Juma. Yang sudah disampaikan kan sudah tersampaikan, jadi nggak perlu disampaikan toh. Belum, Bang Handi dia belum belum. ngomong. Kemarin soalnya dia pernah nanya Bang Juma. Erik, baluap. Apa sih itu arti baluap?
Nah, itu Bang Ali artinya baik-baik aja gitu loh. Artinya meluap. Oh, Meluap dulu emosinya ya kan Bang, baru disalurkan. Ya, Pak luap, cepat kau ngomong gitu. Itu betul. itu begini Ante, bah luap, Saya bah hanya numpang. luap, gitu. Tolong teman-teman di bawah ringankanlah jarinya follow akun Bang, saya. aku kira dia mau kau sampaikan ke Bang Juma. Dia mau minta follow lama-lama sepak juga kau. Janganlah Latiung, kau pun. Aku nanti ku antar kau ke KUA baru tahu kau. Astagfirullahaladzim. Rik, Bang, si Erik ini pede kali ya. Kok pede kali kau Erik? Itu loh heran aku. Nora, si Erik ini kau, ha? nggak sama si Erik masa depan cerah maka terancam Rik. Aku tempeleng. Pokoknya kemesraan terjamin lah Nora. Pokoknya kemesraan terjamin. Masa depan cerah maka terancam Nggak Rik. usah. Jalan naik lagi Suram sama kau. itu namanya sekolah tinggi ekonomi lemah. Nafsu ayam. Astagfirullah, nafsu ayam itu macam mana? Nafsu Bang ayam Juma? kerja kebo. Nafsu ayam tenaga kuda. Waduh. Oh, Bang Juma, ada satu yang ingin saya tanyakan ya, untuk menjawab mengkanter daripada fitnah-fitnah kaum Kristen. Saya Mana dia? Assalamualaikum. Selamat malam nyamuk. Selamat malam, Agama apa? Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petal Empuk dan teman-teman yang lain, silakan. Siapa dulu? Gurunda Juma, boleh nggak saya ngomong sesuatu sedikit lah? boleh. Semua itu buat Ya, semua, silakan. buat Anda semua curahkan perasaan Anda, silakan. buat semua apologet Islam. Saya udah sakit hati kan itu melihat di room si Raja Debat, pembujatannya udah parah-parah banget lah. Itu enaknya digimanain sih? Jangan ditonton, biar nggak sakit hati. Kalau bisa di apologet Islam itu tantang mereka untuk berdebat secara terbuka lah. Udah ditantang dia nggak mau. Soalnya mereka cuma keluar di room sendiri. Udah dijawab, udah ditantang nggak mau dia. Gimana dong? Mana ada Termute, Kenda. Berarti Terlempuk termute. sekali ya. Jadi gini Bang, kita harus menyadari situasi ini yang kita hadapi bukan manusia. Yang kita hadapi ini adalah roh jahat. Jadi setan-setan yang tadinya menggoda Nabi Adam alaihissalam di jannah itu sudah turun tangan menghadapi kita melalui orang-orang ini. Jadi kalau kita nyimak komal mereka, membahas tentang kitab suci, menghina Rasulullah, berarti sama dengan kita sedang menonton iblis menghina Allah, menghina Rasulullah. Maka sebaiknya kita jangan mau nonton iblis. Kalau kita ingin mengatakan bahwasanya strategi apa yang kita ingin lakukan kemudian sehingga orang ini bisa kita lumpuhkan, itu tak ada strategi itu. Tak ada perlawanan. Dalam arti kata tak ada perlawanan yang bisa mematikan mereka. Tak ada kecuali Allah. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga akidah umat. Menjaga akidah umat. Kalau kita ingin menang dari sisi debat bisa, tetapi itu melalui cara-cara yang mana kita harus ngamuk besar sama mereka. Nah, sedangkan kita kan harus sadar bahwa yang kita hadapi ini adalah iblis. Adalah iblis. Bagaimana iblis itu? Dia menghina, sombong, angku, semua sifat-sifat buruk ada sama mereka. Jadi kalau kita hanya modal keluar-keluar, kita bisa. Keluar-keluar bisa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Semakin kita berdebat sama orang-orang yang segolongan dengan itu,
Maka ibarat kata kita ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bensin. Yang terjadi akan menjadi-jadi gitu loh. Nah, jadi sebisa mungkin kita hindari orang-orang seperti itu. Karena itu bukan lagi orang, itu hanya wujudnya aja manusia. Tapi sejatinya yang ada pada diri mereka itu adalah iblis. Masih ada Kristen lain yang bisa kita temani diskusi, yang mau tukar pikiran, yang mau kita arahkan, masih mau menerima penjelasan. Tapi kalau yang kayak gitu, itu jangan pernah berharap. Karena yang kayak gini-gini kan orang-orang yang sudah halal darahnya sebenarnya. Sudah halal darahnya. Tapi karena subhanallah. Tapi oleh karena ini negara hukum dan bukan negara Islam, maka kita harus menghibur diri kita dengan mengatakan wajar mereka melakukan itu karena keputusasaan untuk melumpuhkan Islam itu tak bisa. Maka yang mereka lakukan hanya bisa menghujat. Kenapa demikian? Karena sejatinya agama yang didatangkan oleh penjajah yang suka merampas hak orang, itulah yang terjadi pada mereka. Putus asa, ya, kecewa, stres berat, melihat Islam semakin hari semakin banyak, semakin jaya, semakin sukses, semakin tak terkalahkan kemudian para apologetnya. Nah, sehingga satu-satunya cara kemudian yang mereka lakukan adalah menghujat, menista, dan seterusnya. Jadi kalau kita menyimak teman-teman menonton kumal-kumal seperti itu sama dengan Anda sedang menonton iblis menghina Allah. Saya kira begitu, Bang. Iya, terima kasih Bang Juma. Soalnya barusan baru buka dia ngomongnya apa? Nabi Muhammad cabul, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, itu kan. Mereka bilang cabul. Jelas itu. Saya ada Nah, itu, itu dia. videonya saya rekam itu. Waduh, direkam lagi. Itu udah bertahun-tahun itu, Bang. Udah bertahun-tahun tabiatnya memang udah kayak gitu. Coba suruh baca Quran. Bisa nggak mereka baca Quran? Nggak bisa. Berarti murni mereka itu hanya menghina, murni hanya menghujat Allah. Sedangkan Al-Quran mengatakan tinggalkan. Apabila ada orang menghina, membaca Al-Quran, menghina, mengolok-olok Allah, maka tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan berarti kita melanggar. Kata Allah dalam Al-Quran itu jelas. Apabila kita duduk bersama dengan orang seperti itu sama halnya kita bagian dari mereka. Maka tinggalkan. Nanti ketika mereka berbicara hal yang baik, baru kita bisa kemudian kembali untuk nyimak. Tapi ketika dia menghina Allah, menghina Rasulullah, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya. Lain cerita kalau mau diskusi, ya itu baru diskusi yang baik gitu. Begini bro nyamuk, kan udah sering diingatkan, mungkin Anda juga baru ya, bahwa saudara-saudara muslim sebangsa dan setanah air, kalau ada yang kayak begitu nggak usah ditonton, nggak usah direkam, tinggalkan saja supaya Anda tidak sakit hati. Kedua, jualannya itu seperti itu supaya menarik umat Islam naik menonton gitu ya. Karena kalau dia menjual kitabnya sendiri nggak laku. Ya betul kata Bang Juma, itu sudah putus asa karena sudah iblis yang mempengaruhi dia. Untuk itu supaya tidak sakit hati, lebih baik tinggalkan saja. Tapi ingat ada satu cara, ada 3 cara Bang Juma untuk mencegah kemungkaran ya. Diterangin dulu kepada teman-teman kita Bang Juma. Seperti apa? Iya. Yang pertama itu ditegur. Ya, ditegur. Setelah ditegur dengan perkataan, dengan perbuatan, tidak juga mau, ya diamkan. Sederhana kok itu. Dan itu kita sudah lakukan kan. Kita bukannya diam untuk menghadapi si penghujat-penghujat ini, tidak. Udah berapa kali sudah kita diskusi. Ya, tapi karena ternyata mereka memang tujuannya untuk menghina, tujuannya untuk bukan mau mencari kebenaran. Nah, kalau ini diteruskan, maka peperangan bisa terjadi. Ya, karena semakin kita membantah orang-orang seperti ini, semakin kesetanan. Semakin mereka kesetanan, akan semakin membangkitkan rasa sakit hatinya umat Islam. Dan kalau itu terus berlanjut,
maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sebelum itu terjadi, hindari gitu. Hindari aja. Masih banyak kok umat Kristen yang mau berdiskusi dengan baik, gitu loh. Masih banyak orang Kristen yang mau berdiskusi dengan baik. Cukup ya bro. Gantian ya. Ya, siap-siap. Ini terima kasih gerunda-gerundaku semua. Izin turun. Oke. Ya, makasih, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esti, itu stikermu nabok muka gue, pindahin apa? Bang Handi lagi sakit ya Bang Handi? Enggak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh. Saya kan nggak pernah sakit kalau sehat. Oh iya, Iya. ya benar ya. Gimana itu? Benar nggak? Betul. Maca. Iya dong. Saya tuh kalau sehat nggak bakal sakit. Berarti kalau udah sakit berarti nggak sehat gitu ya? Insya Allah nggak sakit kalau sehat. Itu jawabannya. Kenapa diputar? Baru Bang apa? Ade, ada nomornya. Bang Ade, Bang Handi. Bang Ade. Iya, mendem suaranya tah. Oh, tunggu saya buka pen dulu nih. Pakai handset Kak. Peta lempu ini bahasa Makassar ya? Peta. Oh, iyalah. Bahasa Bugis. Aku pikir teta. Teta tuh kan artinya bapak. Teta gitu. Kan. Itu artinya tela cuma dempoi. Astagfirullahaladzim. Bang Ade, Ye, ada nomornya Barita Bang Ade? Nomornya Ada. Barita. ada dulu saya simpan. Nggak tahu masih Kirim ada. Bang Ana? Kirim. Iya, insya Allah tah. Sama anunya Jitoni. Mau Jitoni. Oh iya. Ayo kita balik, saya coba cari. Iya nomornya Barita tak hapus ke di anuku di HP ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Zuma, semoga sehat-sehat terus Bang Zuma, Bang Handi, Amin. dan teman-teman penggawa-penggawa apologet yang lainnya. Bang Zuma boleh bertanya nggak Bang? Iya, Atau Bang Handi ya? Ini bukan pertanyaan soal tentang agama ya, tapi kemarin kan saya dengar API sudah melakukan gugatan pengajuan untuk gugatan ke PT UN ya, yang masalah kalimat-kalimat dalam Bible gitu ya. iya. Gini Bang Zuma, saya mau nanya, kalaulah nanti gugatan itu terjadi dan dikabulkan, bukankah nanti sulit Bang Zuma kalau diskusi seperti ini lagi? Itu yang saya pikirkan beberapa hari ini gitu. Itu diskusi-diskusi seperti ini saya pikir kayak kasusnya Malaysia kan, mereka sudah punya kekuatan hukum, otomatis kan akan terjadi pembatasan diskusi seperti ini, seperti saudara-saudara Malaysia yang pindah ke Indonesia karena di tempat mereka tidak bisa diskusi. Gimana itu menurut Bang Zuma atau yang lain? Iya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara Kristen kemudian menghapuskan segala istilah-istilah Islam di dalam Bible, lalu apakah kemudian diskusi seperti ini itu tak akan ada lagi? Saya katakan kemungkinan kecil itu bisa terjadi.
Tapi kemungkinan besarnya itu akan semakin ada. Kenapa? Karena bendera kemenangan umat Islam itu harus dikibarkan. Dan kekalahan mereka itu harus disuarakan. Karena sekali lagi saya katakan, apabila kita berhasil kemudian untuk membuat mereka merubah kitab mereka dengan menghilangkan istilah Islam di dalamnya, itu sama halnya menampar mereka. Itu pukulan telak buat mereka. Artinya memang selama ini mereka melakukan tipu daya dengan mengambil istilah Islam. Dengan demikian, mau ngapain lagi mereka ikuti agama itu kalau kitabnya sudah terbukti sana sini digantikan? Benar kan? Iya, benar-benar. Iya, benar. Maka mereka akan melakukan strategi yang lain. Bukan mereka tidak punya strategi, mereka akan melakukan strategi lain. Mungkin akan semakin kencang mereka malah menghujat Islam. Karena keputusasaan itu terjadi secara berkesinambungan dan turun-temurun. Coba bayangkan, kalau kita punya kitab yang dianggap suci, Al-Quran lah misalnya. Tak taunya orang Yahudi berhasil memenangkan pertarungan bahwa ternyata istilah atau nama-nama atau data-data di dalam Al-Quran yang membahas tentang Bani Israel itu harus dihapuskan. Apa yang terjadi? Mereka menang. Semua ayat-ayat. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Digugat kita sama orang Yahudi. Mereka menang. Semua ucapan-ucapan yang ditengarai ucapan Nabi Musa harus kamu hilangkan dalam kitab sucimu. Termasuk innani anallah la ilaha illa ana. Itu kan dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Maka semua yang berbicara tentang Nabi Musa dihapuskan dari Al-Quran. Nah, mereka menang. Apa yang terjadi terhadap kita? Kira-kira apa yang Anda rasakan tuh? Ya, Kira-kira ya marah, sakit gitu. marah, sakit, putus asa, kecewa, berasa ingin segera keluar dari agama ini. Betul? Ya, betul, betul. Oh iya. Nah, kalau itu terjadi, maka umat Islam akan mencari jalan yang benar. Umat Islam tidak akan berontak. Kenapa? Dengan agama Islam tak ada yang diuntungkan secara materi. Wah, imam-imam para kecewa. Kenapa? Enggak bergaji lagi mereka. Karena enggak ada Islam lagi. Oh, itu enggak terjadi di Islam. Enggak terjadi. Justru negara ini bisa jadi meradang. Kenapa? Karena uang zakat tak ada lagi, uang haji tak ada lagi, infak sedekah tak ada lagi, amil zakat tak ada lagi. Maka negara ini yang justru akan timpang jadinya dengan tak adanya Islam itu. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Apakah akan ada kisru ketika istilah-istilah itu dihilangkan dari kitab mereka, lalu orang-orang dari antara mereka, pemikir-pemikir mereka itu akan melepaskan agamanya dan masuk ke Islam? Apakah semuanya akan ikhlas seperti kita? Tidak mungkin. Bagaimana dengan mereka yang perutnya gendut, yang cicilannya sampai puluhan ratusan juta per bulan dengan hasil dari berbicara di mimbar? Begitu umatnya bergeser semua ke Islam, mereka pasti meronta seperti bom-bom. Mau makan dari mana lagi? Coba. Dan kawan-kawannya. Kalau di kita kan justru imam-imam kita ini nggak pernah berharap dari upah agama, nggak pernah, karena memang itu tak ada dalam agama. Nah, itu jadinya, sehingga apabila istilah-istilah Islam itu dihapuskan dari kitab mereka, ya bisa jadi mereka mengajak perang. Mending kami mati daripada hasil curian yang susah payah kami curi, kami perjuangkan, kalian ambil. Itu kemungkinannya. Itu kemungkinannya. Karena mereka akan malu memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos. Pada mulanya adalah firman,
firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu menjadi daging. Wih, malu mereka. Malu. Jangankan menyebut Theos, menyebut Tuhan, melepaskan kata Allah di dalam kitab mereka saja itu malu. Kalau dulu nama Isa alaihissalam atau Isa al-Masih terlepas dari Bible mereka, kata Ka'bah, kata masjid, dan seterusnya terlepas dari kitab, itu karena keinginan mereka sendiri. Mereka yang melepaskan, jadi mereka tidak perlu malu. Tapi kalau kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata Injil, kata Wahyu, terlepas oleh karena perjuangan umat Islam, malunya setengah mati. Malu setengah mati. Maka mereka harus mempertahankan itu dengan susah payah. Mereka harus mempertahankan itu. Kenapa di Malaysia kemudian orang tidak boleh mengucapkan kata Allah, lalu kemudian tidak boleh berdebat agama? Karena regulasi tentang itu ditutup memang. Berbeda dengan kita di Islam, di Indonesia ini. Kita bebas menyuarakan untuk menyampaikan kemudian agama kita. Bebas umat Islam itu untuk menjalankan agamanya sesuai dengan amanat Pancasila. Begitu juga agama yang lain. Nah, dalam Islam itu ada perintah untuk mencegah kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Yang sedang digalakkan oleh apologet Islam Indonesia ini adalah mencegah yang mungkar. Apa itu? Munculnya orang-orang yang kerasukan rosetan untuk mengajak orang lain agar kerasukan rosetan juga. Apologet Islam itu muncul karena itu. Tidak menginginkan generasi berikutnya kerasukan rosetan seperti orang-orang tersebut. Nah, jadi pertanyaan saudara itu simpel. Jadi ketika istilah-istilah Islam itu dicabut dari kitab mereka, bisa jadi mereka akan menyuarakan perang dan akan memperlihatkan asli daripada tabiat benar mereka yang sesungguhnya. Seperti itu, Bang. Oke. Tapi saya rasa kalau kegugatan ke PTU ini mungkin lama ya, prosesnya itu pasti lama. Saya yakin itu lama, kalaupun memang terjadi gugatan itu pasti berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi ini sekedar saran atau bertanya ya. Saya juga nggak tahu Bang Zuma, ada nggak sih dari pihak MMCI atau KAPI atau yang bergerak di bidang apologet gitu, yang sudah melakukan apa namanya ya, seperti laporan gebrakan tertulis. bukan Bang Zuma. Kalau mereka kan ada kristenisasi di CFD dan seperti apa namanya itu, penginjilan ya, yang kayak naruh buku kan ada tuh sering tuh di pinggir jalan. Ada nggak sih upaya dari API, MMCI atau dan lain-lainnya yang serupa membuat gerakan yang sama gitu? Ketika mereka ada di tempat itu, kita itu buat tempat di sebelah mereka gitu. Jadi orang-orang Muslim yang nanti ditawarin, kita bisa langsung bantah gitu. Entah misalnya buat juga apa namanya gerakan anti pemurtadan gitu. Jadi kita bisa pantau gerakan-gerakan mereka. Ada nggak sih Bang gerakan-gerakan seperti itu? Sejauh ini yang saya pantau, yang nyata di lapangan itu teman-teman kita dari Arimatea itu paling kencang. Ya, teman-teman kita dari Arimatea itu luar biasa. Kemudian kalau di API ini kan, selama berdiri API kita ada sudah berapa bencana. Dulu pernah terjadi, ada kita temukan kemudian bencana di mana mereka bikin spanduk, bikin tenda, di situ ada ya seperti biasa, dan alhamdulillah teman-teman kita datang juga bisa mengadakan hal yang sama. Kemarin kita coba pantau di daerah Luwu, alhamdulillah nggak ada. Di Padang juga nggak ada saya dengar adanya gerakan misionaris. Kalaupun ada, itu secara sembunyi-sembunyi, nggak seperti biasa terang-terangan kayak Palu. Palu itu terang-terangan sekali. Ketika ada pengungsi dari Palu tiba di kota Makassar, saya sendiri dengan mata saya melihat. Saya pantau di rumah sakit Wahidin pada saat itu, memang gila orang Islam didoakan pakai data-data Bible. Kemudian saya ke asrama haji, sama, gila memang. Mereka memang betul-betul. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena mereka punya anggaran, ada biaya.
Kalau kita umat Islam sedikit minta menginformasikan biaya, kebanyakan hal-hal negatif yang kita terima. Begitu Bang. Tapi mereka memang rela jor-joran mengeluarkan harta mereka untuk itu. Kalau kita ya hanya 1, 2, 3 orang yang peduli gitu. Yang peduli dengan hal ini. Nah itu ya Bang Zuma, maksud saya tuh yang kayak gini bisa nggak sih masuk program API gitu? Kayak API kan sudah gede banget nih untuk tahun ini, alhamdulillah sudah lumayan hampir semua provinsi yang saya dengar ya. Walaupun ada beberapa provinsi yang masih belum terlalu aktif. Selain Arit Matea tadi, bisa nggak sih kita yang dari cabang-cabang itu melakukan pergerakan setiap minggu? Kan mereka setiap minggu tuh biasanya mereka bergerak. Bisa Bang, bisa. Kayak di luar negeri itu kan, saya pernah nonton itu Bang Zuma. Yang di luar negeri itu mereka melakukan tanya jawab kan. Oh kalau yang kayak gitu mereka mana berani, nggak mau, mereka di Komal kayak gini aja, mereka nggak. Kitanya maksudnya Bang Zuma. Jadi kayak buka sesi tanya jawab gitu, kayak di sebelah, tepat di sebelah mereka menyebarkan gitu. Soalnya saya pernah lihat itu waktu lagi di jalan-jalan gitu, mereka kayak pasang buku terus nanti melakukan penginjilan lah, pakai nama-namanya itu kayak yang gambarnya orang Muslim tapi menyebut nama Yesus gitu-gitu di buku-bukunya itu banyak itu. Nah maksud saya tepat di dekat sebelahnya itu ada orang-orang dari Muslim, dari API apa dari bekerja sama lah dengan seluruh golongan melakukan seperti itu juga gitu. Tapi tujuannya bukan untuk islamisasi, cuma untuk membackup gitu, kayak di luar negeri gitu. Yang tadi gitu. Baik. Ya, jadi pertanyaan saudara itu teman-teman kita udah lakukan, Bang Handi terutama. Bang Handi langsung mendatangi tempat ya bagaimana kristenisasi terjadi dengan secara terang-terangan. Bang Handi, Dinda Kores, Julius, dan alhamdulillah tempat mereka yang selama mereka ini gunakan untuk memurtadkan orang itu udah enggak ini lagi. Nah, kedepannya ketika API ini sudah berani untuk tampil secara offline, siapapun orangnya kemudian yang akan kita didik nantinya, itu kan santer kita lihat di pasar-pasar mereka berkhotbah, ayo terima Yesus segala macam kan gitu ya. Kita sering lihat kan di sosmed bagaimana seorang bule datang ke Indonesia, ada yang istilahnya apa itu ya, pengantar bahasanya ada. Nah itu nanti kalau ada yang terjadi seperti itu ke depannya, begitu kita melihat dan membaca situasi ada yang berani di pasar ini misalnya atau di Senayan misalnya melakukan sesuatu kristenisasi dengan berkhotbah di jalan teriak-teriak, maka kita akan datangkan juga orang yang memiliki ijazah dari Apologet Islam Indonesia ini untuk berdiri juga pakai mikrofon juga di sampingnya, membawa data-data ketika mereka mengatakan tidak ada keselamatan di dalam selain Yesus, maka teman apologet kita juga itu akan membantah dengan Bible itu sendiri. Mantap, EGP apapun yang terjadi itu yang kita programkan ke depannya. Nah, itu mantap. Jadi kalau misalnya di pasar, di terminal, ayo tidak ada akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, teman-teman kita di situ akan tampil juga menggunakan mikrofon besar daripada dia, membaca data-data. Jangan dengarkan, jangan percaya. Justru Yesus mengatakan di dalam Bible Yohanes 5 nomor 30, saudara-saudara muslimku dengarkan. Apa yang disampaikan orang ini itu adalah kebohongan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo umat Islam, tertawakan orang ini. Kayak gitu-gitu. Kalau mereka berani menjual, kita harus beli, borong. Kenapa? Yang mendengarkan itu kan kebanyakan umat Islam. Maka apologet Islam harus terjun ke sana. Berapapun biayanya kita akan biayai. Untuk mereka umat Islam itu turun apologet Islam yang maksudnya punya legitimasi daripada apologet Islam ini yang memiliki KTA dan memahami tentang Bible, kita akan terjunkan ke sana. Ya tentu dengan materi dan juga cara-cara yang elegan, bukan untuk tabrak fisik, tapi untuk membantah semua apa yang diteriak-teriakkan di pasar itu. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Nah kedepannya kalau kita akan temukan itu dan terdeteksi ada yang kayak begitu, kita
Minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan ke Apologet Islam Indonesia, dan cabang atau pusat akan segera mengirim orang kita untuk menyuarakan hal yang bertentangan. Jadi musuh mereka itu Bibelnya sendiri. Kalau dia mengatakan, Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13 dan seterusnya, kau menyebut aku guru dan Tuhan, atau dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bacakan, dia mengatakan Tuhannya Bapa dan dia Tuhannya satu. Bohong. Di dalam Yohanes 8 jelas-jelas dikatakan, aku tidak menghakimi siapapun, tetapi apabila aku menghakimi seseorang, aku tidak penghakimanku itu adil, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku berdua bersama dengan Bapa. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Mampus, ditertawakan. Kayak gini-gini. Apologet Islam itu muncul untuk yang seperti itu. Bukan hanya sekedar live kayak begini. Ada gerakan pemurtadan kayak kemarin. Tunggu. Kemarin ada laporan ke saya. Bagaimana kemudian tindakan-tindakan kristenisasi anak-anak SMA, anak-anak SMP itu dikumpul, kemudian mereka diiming-imingi untuk dibiayai kuliah. Nah, API harus turun ke lapangan untuk menghentikan gerakan itu. Itu ada laporan kemarin ke saya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi tujuan Apologet Islam didirikan ini bukan hanya untuk gaya-gayaan, berdiskusi, berdebat setiap malam. Tidak. Kita akan menghentikan semua gerakan-gerakan pemurtadan yang ada di Indonesia ini. Dan tentu kita butuhkan dukungan teman-teman semuanya. Tapi baru diajak kemudian untuk kurban, susahnya minta ampun, Cak Ayu. Bang Handi minta seekor kambing untuk anak yatim piatu dan untuk anak-anak mualaf untuk kurban di Masjid Nur Maulidah. Minta ampun beratnya. Gimana mau terjun ke lapangan berjuang bersama-sama? Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kami dari Apologet Islam ini dan juga dari MMCI tetap semangat. Kalau nanti kemudian ada hal yang kayak begini, insya Allah pertolongan Allah akan turun. Seperti itu, teman. Semangat terus Bang Zuma, Bang Handi. Iya, sip. Bunda Hesti, Bunda Nora, Bunda Rahma. Siapa ini? Bang Cinta Solawat, Bang Peta Lempu, Bunda Edelwis, dan yang lain-lainnya yang tidak ada di sini. Semangat terus. Saya doakan semua kesehatan para penggawa Apologet, berjuang untuk Muslim yang dengan sepenuh jiwa tetap sehat agar bisa terus membantah para sobat-sobat orang Kristen. Terima kasih Bang Zuma untuk seluruhnya jawabannya. Tadi saya harapkan semoga program-program tadi bisa terlaksana secepatnya. Amin amin. Amin. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Ini gimana Bang Zuma turunnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi siap-siaplah kalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host yang baik hati Bunda Nora dan semuanya. Bang Peta Lempu. Kalau diadakan pengumpulan dana untuk kurban ya, Gurunda. Dana untuk kurban ya. Kalau boleh menanggapi tadi itu Bang Juma, bahwa kalau sekiranya ini ya di terjemahan Bible mereka tidak ada lagi berbau Islam, ya setuju sih. Ini perdebatan semakin sengit sih kalau menurut saya. Dan kedua, kita lebih enak diskusi sama mereka karena benar-benar dia datang membawa jati dirinya, tidak berbau-bau Islam lagi kan gitu. Jadi terkontrol dengan baik. Wah ini Kristen nih pasti nih. Jadi setiap kali dia salah ucap, salah loh. Menyebut misalnya Alkitab, salah. Menyebut Rasul, ya salah. Menyebut kata Allah, ya salah kan gitu. Jadi lebih mudah, lebih terukur gitu loh. Itu sih pendapat dari saya. Semoga ini terjadi. Jadi enak diskusinya. Ada semacam pembeda yang sangat jelas. Kalau selama ini kan sama-sama tuh ya penyuwaya, betul ya? Iya, nyakitin hati. Masih ingat kan beberapa hari yang lalu si Rantai Bera itu menyebut dirinya dengan sebutan anak Allah. Nah, itu. Masih ingat kan? Masih. Bikin naik darah kan? Itu dia. Oke, izin ya, Raja Parhata, selamat malam. Agama apa? Raja Parhata.
Ya, selamat malam. Saya Kristen. Oke, silakan. Mantap, ini yang ditunggu. Silakan bertanya ke Bang Juma. Selamat malam Bang Juma. Malam, Saudara Pak Hatta. Silakan. Iya, tadi ada saya simak masalah gugatan ke PT UN ya. Jadi boleh saya juga mewakili atau boleh juga secara saya pribadi. Itu juga bagus Bang. Kita dukung itu, terutama ada kata Allah ya. Itu memang harus digugat. Kenapa? Supaya nggak jadi perdebatan, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu digugat, memang itulah jalurnya yang tepat. Itu yang tepat memang. Kenapa? Kalau kita perdebatkan pun sampai merah pun bibir kita ini, nggak ada ketemunya. Jadi sangat setuju kita. Itu memang harus ditempuh jalur seperti itu, Bang Juma. Kenapa? Iya. Karena ya kita udah lihat sendiri berdebat kata Allah ya kan, masing-masing punya punya data kan. Jadi kalau saya pribadi, oke lah, saya ini boleh mewakili Kristen, boleh juga saya pribadi, kita dukung itu Bang Juma, harus itu, terutama kata Allah itu harus digugat. Sama seperti Malaysia, masalah menang kalah itu kan persoalan kedua Bang Juma, ya kan? Persoalan kedua itu, kalah menang atau bagaimana, tetapi langkah yang dilakukan oleh API itu sangat bagus. Supaya apa? Supaya nggak perdebatan panjang lebar, nggak ada titik temunya. Begitu. Lalu kemudian, kalau misalnya kata Allah itu misalnya mau digugat sekaligus, silakan saja. Tetapi saran saya sih, kurasa satu-satu saja. Kata Allah dulu ya kan, supaya jelas gitu. Baru nanti secara berlahan dilakukan yang lain. Mungkin kalau dianggap dari kacamata oleh Islam bahwa itu suatu tradisi atau misalnya itu adalah bahasa daripada Al-Quran sesuai dengan agama Muslim, ya kalau menurut saya kita dukung Bang, itu harus digugat. Kenapa? Ya memang itu jalan satu-satunya di negara kita ini, karena negara hukum kan. Itu dari saya Bang Juma, tanggapan saya. Betul. Aku nggak mau berdebat sama Bang Juma. Nantilah itu. Ini saya simak tadi. Kita dukung itu. Nanti biarkan hukum yang menentukan. Tentu kalau hukum itu kan akan ada saksi ahli sejarah dan segala macam. Begitu Bang Juma. Tepuk tangan dulu. Iya. Masya Allah, luar biasa juga ini saudara kita ini. Memang harus punya jati diri sendiri. Maksudnya agama ini harus menggunakan pakaian masing-masing gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan dengan agamamu, agamaku dengan agama kami gitu. Saya kira begitu. Thank you Bang. Ya, masuk Bang. Mendengar ini ya senang juga kita, karena kita kan, saya Kristen ini kan juga di luar Komal ini kan kita suka menyimak. Kalau saya kan bukan apologet Bang Juma, bukan. Saya ya masyarakat biasa lah. Tetapi ya kita kan menyimak juga di Komal-Komal TikTok. Itu sering muncul pertanyaan dari saudara-saudara Muslim, kenapa kok Kristen menggunakan ada kata Allah, itu kan sesembahan kami. Kan begitu ya. Nah, kembali perdebatan. Jadi perdebatan itu saya lihat nggak ada titik temunya Bang Juma, nggak ada. Yang ada malah marah-marahan ya, malah saya melihat sangat disayangkan sebenarnya begitu. Jadi kita dukung 100%. Ini kalau mau mewakili Kristen, oke, silakan. Tetapi saya masih mewakili pribadi lah dulu ini. Kita dukung itu, silakan gugat dengan prosedur tatanan hukum, aturan hukum yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Begitu Bang Juma. Oke Bang, oke, sip. Iya. Kalau boleh berpendapat Bang Raja, ya saya apresiasi dengan Anda. Tapi saya rasa ini suara Anda sangat minoritas. Dulu 10 tahun yang lalu Bang, itu pernah ada namanya Pendeta Yakobus Listio sendiri, Kristen sendiri Bang, itu membawa ke ranah pengadilan. Waktu itu LAI lawan Yakobus Listio dan kawan-kawan. Tetap LAI yang menang gitu loh. Itu sesama dulu udah pernah digugat. Nah, tapi kalau ini mau disuarakan lagi, sebaiknya sih secara intern juga boleh Bang, Anda buat semacam komunitas
Kalau bisa ya, kan Anda Kristen nih lebih mungkin diterima diskusi sama LAI kan gitu. Kira-kira gitu saran saya, Bang. Karena begini, saya bukan ahli sejarah, tetapi saya sedikit belajar Bang Juma dan teman-teman Muslim. Ya, mohon maaf tanpa kita perlu menghujat siapapun di sini, tapi saya bukan orang cerdas, tetapi saya belajar sejarah. Karena kenapa? Yang saya pelajari sesuai dengan data yang otentik yang saya dapat, baik buku yang saya baca, juga dibantu dengan internet pada zaman kini. Saya baca sejarah, sebenarnya Kristen itu tidak ada hubungannya dengan, tidak ada di dalam naskah baik Yunani, bahasa Yunani dan Ibrani, atau mungkin bahasa Aramaik, tidak ada penyebutan kata Allah di sana. Ini sejarah yang saya pelajari. Mudah-mudahan yang saya pelajari ini salah. Begitu. Jadi memang tidak ada hubungannya Bang Juma dan teman-teman. Tidak ada. Iya. Kenapa kok di Indonesia ada terjemahan dari LAI? Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mau menyalahkan siapapun di sini, termasuk LAI. Saya nggak mau menyalahkan itu Bang Juma. Termasuk juga Muslim tidak. Tetapi saya berusaha mengambil posisi netralitas ya. Saya netral di sini. Kenapa di Indonesia ada kata penyebutan Allah itu? Nah, sementara di dalam sejarah yang saya pelajari, menurut saya valid, di dalam bahasa Yunani dan Ibrani, termasuk juga Aramaik, itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Arab, termasuk kata Allah ini yang saya pelajari. Mohon maaf nih teman-teman Kristen mungkin mendengar di bawah atau di komal, kalau saya salah, saya dikoreksi silakan. Tetapi itulah yang saya pelajari, makanya itulah yang menjadi alasan dari saya, teman-teman Muslim di Indonesia yang tadi saya dengar melakukan gugatan ke PT UN, itu sangat tepat. Gitu, sangat tepat itu. Saya justru berdoa Bang Juma, itu dimenangkan oleh pengadilan atau hukum di Indonesia, bahwa Kristen jangan menggunakan kata Allah di Alkitab atau mungkin di kitab suci yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Di Bible, itu kan Bible bahasa Inggris, tidak ada kata Allah di sana. Tidak ada. Yang ada God, kan begitu ya, bahasa Inggris misalnya. Nah, di Indonesia ini, inilah mungkin sudah waktunya Bang Juma dan teman-teman API, kita dukung itu. Silakan berjuang di dalam koridor, tetap jaga persatuan, jaga toleransi sesama kita anak bangsa di negara ini. Itu aja saya Bang Juma, cukup itu aja yang saya rasa. Iya, iya. Betul sekali. Tapi kalau saya boleh tanya Bang Raja, kalau Bang Raja sendiri menurut Bang Raja, kalau seumpamanya penyebutan hilang kata Allah di situ, harusnya penyebutannya apa kira-kira? Tuhan. Kalau penyebutan bisa, kalau menurut saya bisa dengan YHWH atau Yahweh, bisa juga dengan Yehova. Bisa, atau bisa juga mungkin dengan Elohim. Begitu, itu menurut saya Bang ya. Saya jawab itu pertanyaan. Iya. Begitu. Oke, si Oli Limbong, selamat pagi, agama apa? Si Oli Limbong. Selamat pagi, agama Kristen. Oke, lanjut. Dulu tanggapi dulu Pak Raja, ini benar, saya setuju dengan Bapak. Ini tumben ada beberapa sih teman yang jujur ya. Kalau memang kita simak Pak, di original text Bible Anda itu kan Yunani. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Theos saja diterjemahkan ke bahasa Inggris kan itu God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Mestinya Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Sebenarnya sih sangat mudah Pak, atau dewa lah. Sangat mudah sih sebenarnya kalau mau jujur Pak. Cuman ya ada apa intrik-intrik daripada LAI ini kok bisa nggak mau merubah dirinya sendiri, itu maksud saya Pak. Iya. Tapi begini, saya juga ada membaca sejarah ini, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang baik. Saya membaca sejarah kenapa sejak awal kitab suci Kristen di Indonesia, ini khusus Indonesia ya, menggunakan kata Allah, rupanya ternyata dulu yang menerjemahkan itu adalah orang Muslim sendiri. Tapi mohon maaf nih, saya bukan menyalahkan itu ya, saya tidak menyalahkan, tetapi itulah sejarah yang saya baca.
Silakan dikoreksi sejarah ini apakah saya salah atau bagaimana, saya siap dikoreksi. Tapi yang saya baca, justru yang dulu menerjemahkan oleh kitab suci orang Kristen itu ternyata saudara kita dari Muslim, Bang. Sehingga ditulislah kata Allah itu dulu. Itu sejarah yang saya pelajari. Silakan. Izin Pak Juma ya. Iya, silakan. Silakan. Ya, memang waktu itu, di zaman itu, waktu penjajahan Belanda masih berkuasa, ingin sekali daerah jajahannya itu mengerti kepada daerah jajahannya agar Bible yang dia bawa bersama misioner itu dikenal oleh daerah jajahannya. Makanya di bawah tekanan penjajah, mereka minta tolong kepada para ulama Melayu waktu itu, namanya Abdul Qadir Munshi. Anda boleh tengok, masih ada namanya di perpustakaan di LAI di sana. Tapi mereka ini kalau ditanya, ya siapa sang pencipta? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka nggak membaca itu, mereka nggak ngerti Kristolog. Mereka dengan imannya mengatakan sang pencipta ya adalah Allah, begitu. Ya mulai dari situ, Bang. Bahkan dulu berjubel istilah-istilah Islam yang ada di sana. Seperti Bang Nyumat terangin tadi, Assalamualaikum, kata Ka'bah. Banyak sekali, tapi seiring dengan waktu, setelah Indonesia merdeka, LAI ini sudah mandiri dalam hal lembaganya. Hasil pemberian dari Belanda, Lembaga Alkitab Hindia Belanda ke LAI tahun 1954, ya LAI sudah mulai sedikit-sedikit menggeser, Bang. Ya cuman ini aja nggak mau digeser. Nah, ini yang kita pertanyakan kepada LAI, kenapa nggak mau menjadi penerjemah yang jujur agar jelas bahwa ya Kristen tuh seperti ini tampilannya. Itu Bang kira-kira jawabannya. Iya, jadi mengenai kata Allah, ini saya juga mendapat informasi dari salah satu sumber yang layak dipercaya, bahwa di LAI sendiri sebenarnya sudah mengurangi kata Allah di dalam kitab suci Kristen. Nah, kenapa kok nggak sekaligus? Betul, memang tidak bisa sekaligus, Bang. Kenapa? Karena banyak korbannya nanti. Korbannya juga termasuk umat Kristen, termasuk juga Muslim. Jadi di TB atau terjemahan yang terbaru sebenarnya kata Allah itu sudah banyak berkurang, Bang. Sudah banyak diganti dengan Bapa. Begitu, diganti dengan Tuhan. Kenapa? Itu saya coba klarifikasi ke pihak LAI, ternyata itu benar, memang sudah banyak dikurangi, tetapi mereka menyampaikan itu belum sekaligus. Kenapa? Karena ini kan sudah puluhan tahun sehingga harus pelan-pelan. Nah, pihak LAI ini saya sampaikan ya bukan suatu data resmi, tetapi yang saya coba klarifikasi ke pihak LAI, memang itu sudah dikurangi di dalam terjemahan LAI, sehingga kalau boleh kita cek sekarang kitab suci Alkitab atau orang Kristen itu sudah banyak berkurang kata Allah, tapi memang belum semua hilang, belum itu. Nah, sebenarnya ini saya mau sampaikan kepada teman-teman Muslim di Indonesia, sesuai dengan informasi yang saya peroleh, sebenarnya pihak LAI sendiri sudah mengetahui hal ini dan sudah banyak dikurangi terakhir dalam terjemahan itu, Bang. Tapi mohon maaf, memang belum semua. Namun informasi yang saya peroleh secara perlahan saja, Bang. Secara perlahan. Kenapa secara perlahan? Karena terlalu banyak sudah nanti kalau sekaligus kita hilangkan. Sementara banyak lagu-lagu rohani Kristen yang menggunakan kata Allah. Begitu juga dengan literasi-literasi atau buku-buku yang dikeluarkan itu kan banyak menggunakan kata Allah, Bang. Jadi memang dengan pernyataan yang saya peroleh itu saya setuju itu secara pelan-pelan. Itu informasi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ingin valid, boleh teman-teman Muslim klarifikasi, mungkin ada yang kenal di LAI, apakah pernyataan saya ini benar atau tidak, silakan di cross check. Begitu, Bang. Izin Bang Juma, satu lagi. Tidak banyak tidak banyak Bang perubahan dari TB 1 dari TB 2 2023 bulan Mei kemarin. Cuma penggunaan ada satu yang digeser, yaitu di keluaran 20 nomor 3, Bang. Dulu itu di sana sebelum TB 2 2023, jangan ada padamu ala-ala lain di hadapanku. Itu huruf kecil semua Allahnya. Sekarang udah TB 2 2023 sudah berganti menjadi jangan ada padamu ilah-ilah lain. Selain itu belum ada, Bang. Kira-kira begitu, Bang Juma. Lanjut. Oke, ya silakan, nggak apa-apa. Oke, si Oli Limbong, silakan bertanya di luar. Ya mau ngasih pendapat aja.
Udah selesai. Andi, Bang Juma, teman-teman. Wah, ini masih ini nih apa nak Penatua Limbong ini Bang Juma, Abang Juru di Jum. Oh iya, silakan. Ya. Silakan Penatua. Ya, untuk menanggapi ini susah menurut saya kalau gini. Kalau saya sih maunya di setiap kabupaten ada dibuat gedung perbandingan agama, tapi dibuat undang-undang yang jelas, tidak boleh menghujat, harus di dalam koridor NKRI, harus saling menyayangi. Yang kita tuju adalah keselamatan, mana keselamatan yang benar gitu. Jadi diperjelas, jangan ada penghujatan, tapi harus di dalam setiap tindakan di dalam kasih, minimal saudara sebangsa dan setanah air gitu. Kalau menurut saya nanti itu kalau mau digali ya harus di hukum internasional biar dapat sejarahnya. Yang saya tahu juga kalau di Arab sana masih memakai kata Allah, yang saya tahu ya, mudah-mudahan saya salah seperti itu, jadi agak sulit itu menurut saya. Nah, kalau ditanya siapa yang memakai duluan kata Allah, ya harus digali sejarah seperti itu. Tapi yang jelas kalau mungkin dari Bapak Raja ini, karena saya juga agak risih ya, kalau bicara tentang Tuhan kok saling menghina, saling menghujat. Nah itu bagi saya sudah menambah dosa. Harusnya kita namanya mengatasnamakan Tuhan harus penuh kasih sayang, penuh damai. Ayo kita sama-sama cari kebenaran, mana sih kebenaran yang sesungguhnya. Begitu kalau menurut saya gitu. Oke, silakan Bang Juma ditanggapi itu. Ya, baik. Jadi yang pertama rekan-rekan Kristen harus ketahui di sini ya, bahwa sebelum kemudian Bapak Abdullah bin Abdul Munsi ini terlibat sebagai penerjemah, jauh sebelumnya di kisaran tahun 1629 dan juga di tahun 1733 seorang Belanda itu sudah menerjemahkan kemudian Theos dengan kata Allah, yaitu Ruil dan juga Lejeker. Mereka sudah menggunakan itu. Mereka sudah menggunakan kata Allah di dalam kitab yang diterjemahkan tahun 1620-an. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai adanya nama yang muncul kemudian Abdullah bin Abdul Munsi ini, itu jauh setelahnya kemudian baru nama itu muncul. Baru kemudian Bapak Abdullah ini terlibat kemudian di dalam penerjemahan. Itu kisaran tahun 1800-an. Beliau ini berasal dari Malaysia. 1850-an lah. Jadi jauh sebelum itu ya kitabnya orang Kristen yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Melayu itu sudah diterjemahkan lebih dulu di tahun 1600-an. Tepatnya di 1629. Jadi bukan alasan bahwa ada yang bernama kemudian Bapak Abdullah bin Abdul Munsi sehingga nama Allah itu masih melekat sampai hari ini. Itu cuman akal-akalan. Kenapa? Kata-kata lain bisa diganti kok. Kok nama Allah ini nggak bisa? Kedua, orang Kristen ini kan tidak menyembah Allah. Orang Kristen ini menyembah Bapa, menyembah Yahweh, menyembah Yesus. Lalu untuk apa nama Allah ini dia simpan di dalam? Berlama-lama di sebuah buku, di mana buku itu umatnya, kaumnya tidak menyembah Allah. Kan aneh. Coba tanya orang Kristen, apakah Anda percaya kepada Allah? Tidak. Sembahan umat Islam kagak. Tapi kenapa ada kata Allah? Nah, bingung juga tuh menjawabnya. Nah, kemudian maka salah satu alasan harus akar sejarah katanya. Larinya ke sejarah yuk, siapa yang pertama kali menyebut nama Allah itu? Kan aneh-aneh aja. Kitabnya orang Kristen itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Sementara orang Quraisy jauh sebelum Islam itu didatangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Quraisy sudah mengenal nama Allah. Kenapa mereka mengenal nama Allah?
Karena mereka diajarkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bukan alasan sejarah, mau sejarah kayak mana? Siapa dari penulis Bible, penerjemah Bible dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia mengkaji sejarah nama Allah, lantas kemudian menuangkan kata Allah, itu cuma akal-akalan aja. Itu cuma akal-akalan. Di dalam bahasa Ibrani, Mazmur 10 nomor 7, mungkin kata Allahnya diambil dari sana. Tapi kalau kata Allah di sana, alif lam mim he, itu terjemahannya adalah sumpah serapah. Atau dalam bahasa Yunani itu juga ada kata Allah, artinya hanya. Satu-satunya sumber ya Al-Quran. Maaf Bang Jung, saya potong. Iya, silakan. Iya, silakan. Ya. Jadi kalau kita sebenarnya orang Kristen tidak masalah. Misalnya kan kalau kami ini orang Kristen semua bahasa diterjemahkan. Saya orang Medan, orang Batak. Kami tidak pernah berbicara tentang Allah, tapi debata. Nah, itu tidak masalah, maksudnya saya bilang tadi untuk merubah itu sulit karena nanti akan banyak argumen-argumen dibawa dari sejarah seperti itu. Bukan berarti itu tidak harus diusahakan. Bagi saya yang penting NKRI harga mati, itu bagi saya sendiri. Mas, saya selalu berpikir ya, merenung, kok agama datangnya dari Timur Tengah. Tadinya kami orang Batak ini ya, persaudaraan kami sangat kuat, tapi dengan adanya agama kadang-kadang jadi gimana ya, agak-agak dingin gitu. Tadinya kita tuh ya betul-betul darah yang berbicara gitulah. Ada kesalahan misalnya sudah ada hukumnya, datang tulang kita mendamaikan, sudah selesai masalah. Kalau sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Jadi seharusnya gini Bang, bingung juga mikirnya gitu. Ya, jadi sebenarnya begini. Kalau orang-orang Batak, saudara-saudara kita Batak dulunya damai, kalau ada pertikaian kemudian bisa didamaikan oleh yang lebih tua, tulang atau opung. Seharusnya begitu ada Kristen, itu jauh berlipat kali ganda cara halus untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau dulu opung, maka selesainya kemudian adalah agama. Jika agama itu mengajarkan kebenaran, kejujuran, kebaikan. Tapi kalau agama justru memberikan pertentangan, kekacauan, itu kita harus cari akarnya apa permasalahannya sebenarnya. Kalau saudara saya ini mengatakan NKRI harga mati, oh kita salut, kita jempol. Tapi jauh sebelum Anda mengucapkan itu, nenek moyang kami udah memperjuangkan negara ini untuk mempersatukan bangsa ini. Jauh sebelum itu slogan baru muncul. Islam itu datang kemudian mempersatukan wilayah demi wilayah, pulau demi pulau yang ada di Nusantara ini menjadi gugusan-gugusan yang satu dalam bingkai NKRI. Dengan apa? Dengan kalimat Allahu Akbar. Itu fakta. Jadi kalau hari ini baru ada kata harga NKRI harga mati, telat. Sebelum NKRI itu terbentuk, Islam sudah memperjuangkan NKRI lebih dulu. Meskipun bukan Islam 100% yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi minimal penjajah 100% bukan Islam. Jadi solusinya apa sekarang nih sebagai anak bangsa? Ya sudah, ayo saudaraku Kristen, gunakan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah agama Kristen sebagaimana asal usulnya dari mana? Seperti Islam. Islam berasal dari Arab. Islam menjaga kemudian kemurnian agamanya dari Barat, dari Arab. Kalau saudara kita dari Barat, jaga kemurnian itu sehingga apa yang terjadi? Negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Agamanya masing-masing, bukan agamanya orang. Kan gitu. Tapi faktanya sekarang kita lihat orang Kristen memeluk agama Kristen, tapi 50% memeluk agama Islam. Apa buktinya? Dari sampul kitabnya Alkitab. Begitu buka halaman pertama ada kata Allah, ada kata wahyu, ada kata ilham, ada kata nabi, ada kata rasul, ada pokoknya semuanya muncul di dalam. Berarti Kristen memeluk agama Kristen dengan 50 Kristen, 50 Islam. Kalau Islam mana ada? Jangankan original teksnya, terjemahan Al-Quran saja yang dalam bahasa Indonesia
tidak mau mengambil istilah-istilah agama lain. Kenapa? Karena Islam itu menghargai agama saudaranya. Tapi kalau saudara punya agama, bahkan ada di antara saudara kita raja, aku setuju kalau nama Allah itu. Artinya Bung, kalau Anda sudah menyetujui kitab Anda dihilangkan kata Allah, berarti selama ini kitab Anda itu bermasalah. Apabila sebuah agama kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Karena yang dikatakan kitab suci terlalu jauh itu Bang, itunya. Itu udah masuk menghakimi itu. Oh, itu fakta kan? Fakta atau bukan nih? Itu fakta kan? Boleh saya kasih ini ya? Iya, silakan. Oke ya. Silakan. Jadi ya memang saya orang awam ya, nggak pernah belajar tentang teologi, cuman sudah lama lah jadi memahami, mendalami Alkitab. Nah, saya juga pernah belajar tentang Al-Quran juga, karena saya harus jujur, saya waktu di Jakarta ya, bapak angkat saya Mustafa, dia seorang baik, muslim yang taat, sholatnya, puasanya, begitu ya. Sekalipun capek, dia tidak lupa sholat. Kalau saya tidak ke gereja, saya dimarahi oleh beliau. Nah, dari situ saya tertarik. Saya cerita sedikit ya. Nah, dari situ ingin mendalami Islam. Nah, setelah saya padukan lah gitu, saya nggak dapat. Nah, tapi di hati saya kepada bapak angkat saya lah, sudah saya anggap bapak saya sangat hormat sama beliau. Beliau udah almarhum. Dan di setiap saya hidup di lingkungan saya sangat akrab, berteman baik, saling menghargai. Ayo akidahmu, akidahku, akidahku. Ayo kita sebangsa dan setanah air hidup damai, tentram. Minimal kita bicara bangsa dan negara, kemanusiaan, saling tolong menolong, saling mengasihi. Akidah masing-masing ya tergantung masing-masing. Itu prinsip hidup saya. Nah, belajar dari Islam, ya misalnya lah saya berpikir kayak gini Bang Juma. Misalnya Waraka bin Naufal, seorang pendeta, Nabi Muhammad sama istrinya mengadu ketika terjadi sesuatu. Saya meyakini di sana juga Waraka bin Naufal sudah mengatakan Allah gitu, sudah ada berbicara tentang Allah. Dia kan seorang pendeta, misalnya seperti itu. Jadi agak sulit saya juga berpikir, nggak bisa. Kenapa misalnya waktu diterjemahkan itu Allah? Ya kita bingung juga, seperti yang dibilang Bapak Raja tadi, bahwa yang menerjemahkan itu saudara kita Muslim. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Nah, memang hanya di Indonesia, nah di Melayu ini, kalau di Eropa mana ada kata Allah? Ya diterjemahkan ke bahasa daerah nggak ada kata Allah seperti kami, nggak ada. Di daerah-daerah lain pun nggak ada. Kalau sudah masuk bahasa daerah. Ya, coba ditanggapin Bang. Oke Bang, jadi gini, kalau berbicara mengenai saudara angkat, ayah angkat, saya rasa kita juga sama. Saya adik angkat saya seorang Kristiani, ya alhamdulillah beliau jadi Polri. Kakak angkat saya, banyak lah itu yang kayak gitu-gitu Bang. Islam dan Kristen ini sebenarnya kan memang agama yang pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Dan tidak akan ada yang bisa mencederai itu. Terkecuali Bible itu yang mencederai persaudaraan kita. Itu aja pun sederhananya. Nah, lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai Waraka. Waraka itu bukan Kristen Bang. Dan Waraka tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia yang datang kepada Bani Israel. Tidak pernah. Waraka itu seorang Nasrani. Orang Nasrani, orang Yahudi, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan kemudian amalan soleh, itu masuk ke dalam surga. Itu Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen ini, mohon maaf, itu bukan Nasrani lagi. Waraka ini bukan juga seorang pendeta.
Dia adalah seorang rabi, dia seorang imam, dia rahib, pemimpin agama Nasrani. Kalau pendeta, pemimpin agama Kristen. Kalau orang Nasrani, ibadahnya di sinagoge. Masuk ke dalam sinagoge harus melepas alas kaki. Mereka tidak makan babi, mereka bersunnah. Berbeda dengan Kristen, masuk tempat ibadah tidak bersunnah, tidak mandi junub, tidak bertahara, tidak wudhu, tidak lepas sendal. Itu Kristen. Sedangkan Waraka bin Nawfal itu mempelajari benar-benar data-data dalam kitabnya orang Yahudi, karena beliau orang Yahudi. Dan mereka yang mengatakan bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad itu, suamimu wahai Siti Khadijah, adalah hakikat yang datang kepada Nabi Musa, yaitu namus, malaikat yang membawa hukum. Sekiranya aku hidup pada masa dia menjadi nabi, maka aku menjadi pembelanya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sejatinya dia membaca kitab yang masih dekat daripada pengajaran Nabi Isa. Sedangkan Kristen ini kan Eropa masuk ke Belanda, Belanda masuk ke Melayu, dari direvisi dan seterusnya. Ya, semakin jauh dari ajaran Isa alaihissalam atau Yesua Hamasiah. Itu bukan dasar pijakan, Bang. Anda bingung tentang kaidah Allah. Allah itu Kristen berhak menggunakannya bila mana Kristen benar-benar mendudukkan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Orang Hindu berhak menggunakan kata Allah, orang Buddha pun berhak menggunakan kata Allah. Apabila Allah itu didudukkan sebagai pencipta langit dan bumi, yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, yang tidak pernah menjelma inkarnasi menjadi makhluk, boleh. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta, yang menciptakan orang Kristen, menciptakan orang Buddha, menciptakan orang Hindu, menciptakan ateis. Jadi ketika mereka mendudukkan nama Allah pada tempat yang sebenarnya, tak ada masalah. Misalnya nih, Kristen mengatakan Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Allah, tidak ada masalah. Itu sudah benar itu. Tapi ketika Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ dikatakan dan Yesus ini adalah anak Allah, itu nyakitin hati kami, Bang. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Sudah menyalahi kaidah, sudah menyalahi aturan main. Bolak-balik saudara Kristen itu. Dia mengatakan apa? Tiada Allah selain Tuhan. Kan kebalik. Harusnya tiada Tuhan selain Allah. Itu baru betul. Sekiranya orang Kristen mendudukkan kata Allah itu pada tempat yang sesungguhnya, kita orang Kristen tidak keberatan. Karena orang Quraisy pun, orang jahiliyah pun menggunakan kata Allah, tapi pada kaidah yang sebenarnya. Masalahnya saudara-saudaraku Kristen menggunakan kata Allah itu bukan pada tempat yang sesungguhnya. Waraka menggunakan kata Allah, yes, karena memang pada tempatnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di Kristen tiada Allah selain Tuhan. Ini kebalik. Itu merusak kaidah. Seperti itu, Bang. Ya. Gimana, Bang? Di dalam kitab saudara kan, Alkitab Anda mengatakan begitu. Tidak ada Allah selain Tuhan. Itu kebalik namanya. Bang, misalnya ada enggak itu, Bang? Izin dulu. Ya. Saya gimana? nyimak sedikit. Saya udah mau turun nih, Bang Juma. Jadi saya dengarkan ya. Terima kasih lah atas pandangan-pandangan saudara kan. Jadi memang tadi ada saya simak di dalam kitab suci Kristen ditulis ada Allah. Padahal kalau ditanya itu bukan Allahnya orang Muslim. Itu betul memang. Kenapa? Allah yang ada di dalam kitab suci Kristen memang itu bukan Allah SWT, bukan. Nah, jadi itu saya setuju dengan kata-kata itu. Lalu kemudian tetap saya fokus ke awal tadi. Saya mendoakan teman-teman API dan juga Muslim semua di Indonesia berjuanglah untuk gugatan tersebut. Jangan nanti suam-suam kuku, Bang Juma. Maaf nih, saya dorong betul ini. Jangan suam-suam kuku, harus serius mengikuti koridor ya. Jadi
harus serius ini api nih, jangan nanti panas-panas teh ayam Bang Juma. Tahu-tahu endingnya aduh masuk angin, begitu maksud saya Bang Juma. Kenapa saya sampaikan ini? Ini suatu dorongan atau motivasi buat Bang Juma dan juga teman-teman yang ada di API. Itu Bang Juma. Terus terakhir saya mau bertanya ke Bang Juma. Ini terus terang aja saya tidak mau mengarah ke perdebatan. Kenapa? Panjang kali lebar nanti Bang Juma, karena saya orang Batak pandai berbicara juga kayak Bang Juma kan, orang Makassar kan jago-jago bicaranya kita ini kan. Tetapi saya nggak mau arah ke sana. Karena kenapa? Kita sama-sama jago bicara, karena orang Makassar banyak kali teman saya jago berdebat itu. Kalau ketemu sama orang Batak, waduh, meja bisa terbanting-banting Bang. Serius aku lama di Kalimantan. Makanya saya tidak mau mengarah ke perdebatan. Karena apa? Memang saya akui orang Makassar ketemu orang Batak berdebat itu wah keras-keras sekali itu. Serius aku. Nah, tapi makanya saya tidak mau mengarah ke sana. Pertanyaan saya akademis saja. Bagaimana pandangan Bang Juma terkait dengan banyaknya dan sesuai data, mungkin teman-teman Muslim juga, bahkan mungkin Bang Juma juga mengetahui data itu bahwa adanya mungkin pertumbuhan orang Kristen di Indonesia itu kan berkembang nih terus nih, berkembang. Itu data yang saya peroleh secara netral ya, bukan data dari orang Kristen, tetapi saya coba buka, itu berkembang terus. Nah, lalu bagaimana ini pandangan Bang Juma terkait hal ini? Karena ini kan sudah terjadi dalam arti bukan suatu pintu untuk permusuhan buat kita, tidak. Kalau tadi yang sampaikan Bang Sihole, NKRI harga mati, itu udah clear dari dulu, udah clear itu. Kalau saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa itu, karena kenapa? Kita sama-sama anak kandung negara ini kok, itu sudah clear, nggak perlu kita bahas. Nah, pandangan Bang Juma bagaimana terkait dengan fenomena, dan memang itu sudah terjadi, dan mungkin Muslim pun juga tahu hal itu, mengenai tadi perkembangan pertumbuhan dari Kristen di Indonesia, boleh saya katakan itu pesat Bang. Pesat sekali menurut data yang saya peroleh. Silakan, monggo. Iya. Baik. Jadi masing-masing kita mengklaim itu Bang. Masing-masing kita itu mengklaim bahwa perkembangan agama di Indonesia itu menurut Islam adalah Islam, menurut Kristen adalah Kristen. Tapi adalah hal yang sangat mustahil kalau perkembangan Kristen itu pesat dibandingkan agama Islam. Ibarat kata kalau dulu Kristen itu berlari seperti kencangnya naik sepeda, Islamnya itu seperti naik motor Bang. Kalau hari ini perkembangan Kristen seperti orang naik motor, Islam saat ini perkembangannya seperti naik pesawat. Kalau besok hari ada yang mengklaim perkembangan Kristen kencangnya seperti pesawat, maka perkembangan Islam itu seperti kilat. Itu fakta. Jadi kita masing-masing bisa mengklaim. Mungkin yang Anda maksud itu adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia, seperti dari Cina, kemudian mereka dipilih dua agama, harus memilih dari salah satunya, maka mereka memilih Kristen daripada Islam. Mungkin itu faktornya. Tapi angka kelahiran umat Islam, na'udzubillah, subhanallah maksud saya, luar biasa itu. Jadi setiap tahun, jangan setiap tahun, setiap hari bayi Islam itu lahir di Nusantara ini sangat luar biasa. 17 tahun ke depan sudah punya KTP. Bayangkan itu. Jadi kalau saudara mengatakan perkembangannya Kristen itu pesat, saya rasa itu hanya di meja Anda. Karena fakta di lapangan, perkembangan umat Islam itu di Indonesia itu sangat pesat, luar biasa. Belum lagi mu'alaf, ya saya sendiri membidangi beberapa jabatan di beberapa yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf. Itu angka mu'alaf setiap bulannya itu sangat luar signifikan yang kami syahadatkan. Dan kami sejak bertahun di TikTok ini belum pernah kami melihat ada orang murtad di umat Islam dimurtadkan. Kalau kami hampir tiap malam ada yang kami syahadatkan. Seperti itu Bang. Silakan.
Iya, baik. Jadi saya juga menghargai pendapat Bang Juma, ya kan? Saya sangat menghargai. Ya memang mungkin tidak secara buka-bukaan memang kita Bang, ya. Yang disampaikan Bang Juma yang terakhir yang saya menarik sebenarnya. Saya agak menarik menyimak Bang Juma tadi terakhir yang mengatakan hampir tiap hari ada yang mualaf begitu ya. Oke, saya hargai pendapat Abang itu. Tetapi kami juga Bang, data yang saya peroleh memang kita nggak terlalu keluar-keluar Bang. Jujur aja kita nggak keluar-keluar, tidak kita publis secara terang-terangan tidak. Tetapi sesungguhnya di dalam yang data yang saya peroleh juga yang murtadin juga banyak Bang Juma, banyak. Boleh juga saya katakan narasi Bang Juma saya samakan saja, bukan menyamakan, tetapi ya hampir tiap minggu ada yang murtadin kok Bang. Memang itu kita tidak pernah kita, bahkan ke tetangga pun kita nggak ngasih tahu Bang, karena kita udah paham lah. Kalau sudah orang tahu itu seorang murtadin, ya malah dibenci oleh saudara, macam-macam lah. Nggak usah kita bahas itu, udah paham kita itu. Nah, jadi itu yang saya peroleh Bang Juma. Artinya yang disampaikan oleh Bang Juma, saya sangat hargai itu. Dan pendapat saya ini juga ya harus dihargai Bang Juma juga. Sebenarnya bukan mengklaim Bang, tidak ya. Kita tidak mengklaim sebenarnya, tetapi itulah data yang saya peroleh sesuai dengan yang saya dapat, bukan ngarang-ngarang atau cerita-cerita kide, bukan begitu Bang Juma. Saya kira itu aja Bang Juma, karena sebenarnya enak juga nih bicara sama Bang Juma, karena aku nggak mau bawa ke perdebatan kan. Kalau berdebat kita nanti Bang Juma teriak, aku pun teriak pula di sini kan nggak enak gitu. Itu aja Bang Juma. Saya mohon maaf buat teman-teman, mungkin ada perkataan saya kurang enak, kurang elok, mungkin ada yang menyakiti, menyinggung. Saya mohon maaf ke semua teman-teman, baik yang Muslim juga yang ada Kristen di bawah. Terima kasih. Selamat malam Bang Juma. Iya, selamat malam. Terima kasih Bang Raja Perhata ya. Nah, sedikit saya ingin menyatakan data yang ada di MMCI yang berasal dari Data Indonesia ID yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Di angka tahun 2022 ya, penduduk Islam di Nusantara itu tembus 241.699 sekian. Jadi 241 juta sekian penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sedangkan Kristen itu hanya 20 jutaan. Dan Katolik 8.500.000, Hindu 4 jutaan, Buddha 2 jutaan, yang lain-lainnya itu ya kurang lebih 200.000. Artinya bahwasanya kalau perkembangan dilihat dari statistik tahun 2020 sampai 2022 itu jumlahnya Masya Allah luar biasa. Ini setara dengan angka 87,2 dari populasi rakyat Indonesia yang ada di Indonesia ini yang beragama Islam. Jadi menurut populasi dari Kementerian Dalam Negeri di Indonesia ini sekarang penduduknya itu sekitar 273 juta jiwa. 241 jiwa itu beragama Islam. Insya Allah kalau masih Islam yang mayoritas, negara kita akan tetap kuat, negara kita akan tetap solid, negara kita akan sejahtera senantiasa, aman dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lain. Baru-baru ini alhamdulillah saya menginformasikan juga terkait dengan itu, si Hotman Paris baru-baru membuka gedung maksiat di kota Makassar ini. Alhamdulillah ya, Persatuan Umat Islam kemudian membatalkan gedung mewah buatan Hotman Paris itu untuk diresmikan atau dibuka oleh pemerintah. Coba kita lihat apa yang dikatakan, mari kita berdansa sampai akhir zaman. Ajakan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau seorang tokoh Islam
itu tidak akan mungkin kemudian dengan gagahnya membuat satu tempat maksiat ya di tengah-tengah mayoritas Kristen. Kalau pun itu terjadi, misalnya bar atau M-Club dibuat oleh tokoh umat Islam, misalnya dibuat di mayoritas lingkungan orang Kristen, maka orang Kristen akan menyambutnya dengan baik. Bahkan pelaku-pelakunya di dalam itu pasti mereka-mereka juga. Tapi kalau di tempat mayoritas Islam dibuatkan tempat maksiat seperti itu, umat Islam pasti meronta, nggak mau negara kita ini hancur dengan generasi-generasi botol, nggak mau. Jadi mohon maaf saudara Hotman Paris, Anda salah tempat. Harusnya Anda membuatnya di basis-basis Kristen, jangan di kota Makassar. Salah tempat Anda. Ya, gitu ya saudara Hotman Paris. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir ke depannya untuk merugikan diri Anda secara finansial untuk yang kedua kalinya. Bikinlah di tempat kalian, di tempat Hotman Paris, di rumahmu sendiri, di halaman rumahmu kau bikin, anak keturunanmu suruh masuk ke situ berdansa sampai pagi, sampai akhir zaman. Kalau perlu bapak ibumu yang sudah rentak itu ajak berdansa sampai akhir zaman. Jangan di tempat Islam. Anda salah. Ya. Alhamdulillah teman-teman dari Aliansi Pergerakan Islam Indonesia berhasil kemudian untuk menutup tempat itu. Terima kasih ya teman-teman, itu sekedar informasi. Silakan Bang Handi dilanjut atau saudara Salome, silakan. Saudara Tadi tunggu dulu Bang Juma ngomong apa saudara? Sadari. Salome itu siapa? Iya, Bang Juma. Astagfirullah. Oh sorry. Bang Juma, dengar Bukan Bang Salome Juma. tapi si Hole. Dimutkan dulu. Yang saya tahu nih di tempat saya kan Satu Bang Juma lubang yang banyak pergi ke diskotik itu Muslim loh. Parah kok Bang. Di tempatku ini Bang, yang banyak pergi ke diskotik itu Muslim loh. Aduh Rasmi, diam dulu lah. Kau jual tua itu kalau nggak laku jangan ribut di sini. Salome itu siapa Bang Zuma? Saudara Salome. Dari Itu Jawa. si Hole. Itu Sorry. Sorry, saya salah banget. Maklum Buka ngantuk. mata saya Parah Bang. Salah HP ini sebut. lagi. Ya saya tatap HP. Boleh? dibahas Nggak jadi lagi, Salome. Nora. Parah kok Bang. Udah cukup. Bila gitu. Bang Zuma ini perlu minum kopi nih, kayaknya udah mulai berat mata nih Bang Zuma. Aku juga Bang Juma mau turun. Bang Handi. Kenapa? Ini teman lama nih. Ya, Penatua, Jangan makasih. turun Bang, naik Ya, aja. sama dengan Bang Raja, jika ada perkataan yang salah tolong maafkan. Yang Sama-sama. saya mau sama-sama Bang. inginkan kita. Aku aja nanti yang berlawan nih orang ini Bang. Bang Apalagi Juma, Rasmi alam aja. Aku gini ya. Dulu lah, biarin aja dulu. Bentar, di-mute semua dulu. Jadi itu Rasmi ini saya mohon dengan sangat, kalau berbicara apa yang diajarkan Tuhan Yesus lakukanlah. Jangan berbicara yang menyinggung perasaan siapapun. Tidak ada ajaran seperti itu. Pak Penatua, ini Bu Rasmi, ini urat malunya udah putus. Makanya saya ingatkan Bang. Ya coba diingatkan. Ingatkan. Harus penuh kasih sayang. Makanya itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 disitulah menyebut Tuhan tapi berlaku bertentangan apa yang Tuhan inginkan. Itu harus diingat itu. Menyahlah katanya. Nanti. Hormati itu Penatua Bu Rasmi. Kau ini ada Penatua juga, congor kamu gak ada remnya. Ya tolonglah ya. Itoku Hasian. Nah Horas, selamat malam. Siap bos. Ketawa dia. Rasmi. Apa ada error nih si Rasmi ini?
Ampun. Udah kena tabok sama pena tua dia ini, belum tahu dia pena tua ini. Itu pena tua itu teman saya Bu Rasmi. Kalau saya telepon dia, langsung ke rumahmu itu. Nggak bisa Oke, bentar ngebayangin. dulu mau saya sanggah. Nih katanya yang joget-joget apa tadi itu? Ah, udahlah. Langsung dijambak nanti rambutmu kau itu. Makanya rambut jangan dimerah-merahin. Rambut dia merah-merah. Bang Handi tahu rambutnya dimerahin Bang Handi. Ya pernah kan dia buka open cam. Pernah open cam, pernah. Terus Cantik dia kan? muka dimodif, muka dimodif. Biar tahu kalian ya. Biar tahu. Cantik dia kan Bang Handi. Buset dah, bukan Yang pijit main. diskotik itu malah Cantik rambutnya ya? dihitamkan biar nggak nampak dia kerjanya kayak Bukan gitu. Biar tahu ya. main. Biar nampak alim, anak liar malam dihitamkan rambutnya. Biar tahu ya. Nih aku nih salon jadi Aduh. Kenapa sih ada sapi? salon jadi aku tahu. Kenapa ada sapi perah ini dilepas Yang liar malam-malam nih? malam itu malah Enggak tahu. Ini sapi perah ini dilepas alim, malam-malam. anak liar malam. Apa lah ini ya kan? Jadi jangan protes kalau rambutku merah. Jadi kalau yang suka diskotik itu biar tahu nih aku salon nih yang ngomong ya. Lah ya yang protes ya, pasti Protes cuma ngasih itu, tahu. Coba ngasih rambutnya tahu. Rambutmu merah Biar itu. kenapa? Biar nampak alim. Hidungnya dia ukir, salah ukir Anak hidungnya liar bentuk L. malam. Hidungnya salah ukir bentuk L. Hidung siapa Bang Handi? Hidungnya Bu Rasmi. Salah ukir dia. Lagian suntik silikon. Kempes. Bukannya mancung, malamnya mampet ke dalam. Itu biar mancung Bang Handi. Ya tapi jangan silikon juga kali. Rasmi. Dia pernah open cam memang Bang Handi. Dia bilang, Buset, "Aku waktu cantik open kan," katanya. Ada Aku 7 cantik orang. kan? Ada 7 orang di dalam room itu. Waktu dia open cam. Ya. Siapa yang 7 orang di dalam room dia open cam. 6 orang pingsan, 1 melarikan diri. Waktu dia open cam. Dia sendiri yang bertahan. Osnya aja kabur. Besok-besok jangan open cam Bu Rasmi. Orang bisa melarikan diri loh. Sampai sekarang orang yang ceritamu? sampai orang yang pingsan itu Bu Rasmi sekarang masih berobat jalan Jangan loh. suka fitnah lah Handi. Kalau belajar agama itu mengurangi dosa. Oh, suka kali fitnah. Alah, ini operasi Aku besok pula mau itu. merah. Aku mau cat rambut Rasmi, bisa nggak? Cat putih khusus- bagus Bang Erik, khusus Bang Erik. Cat putih Bang. perempuan ya, laki-laki tidak. Oh gitu. Kau bilang khusus perempuan, kau aja jual tua kok. Emang yang minum tua tuh perempuan? Banyak aja. Enggak ada aku jual tua lah, Nora. Kau kan suka fitnah lah. Aku jual Banyak kan kopi, cerita kau Rasmi. tua Rasmi enggak. jual tuanya kau pun. Ya ampun, jual kopi. Jual kopi yang minum siapa? Minuman. Enggak ada aku jual tua. Rasmi kalau orang mabuk tua kan pasti ngomongnya gini. Rasmi, iseroa, isedo, Isedoho. lampiru bereko, katanya. Aduh, roa katanya. Baluap ya. Astagfirullahaladzim. Kalau ini bukan baluap lagi Bang Handi, ini borjong namanya ini. Oh, borjong. Ini. Borjong dia nih. Tapi Bu Rasmi happy-nya banyak loh. Teman-temanku yang baik, kita belajar agama, nggak boleh ngomong yang kasar-kasar. Kan aku tadi dinasihati sama abang si boleh. Tahu Rasmi tadi di tempatnya Kaki Dalbu kau mengucat-ucat. Siapa Bang? Ya, Tempatnya sudah dia mudah-mudahan mengujar Bang. mudah-mudahan aku nggak lupa ya. Keluar Jangan semua. hanya malam ini aja aku baik Kaki ya. empatnya. Kaki empatnya keluar semua tadi di tempatnya Kidalbu. Anjing lah, babi lah, goblok. Aku mau nanya Bu Rasmi baik-baik ya. Aku mau nanya Bu Rasmi baik-baik. Dengarkan dulu. Aku mau nanya kau baik-baik. Dengerin pertanyaanku Bu Rasmi. Kapan rencana kau meninggalkan dunia ini Bu Rasmi? Bang Hadi,
Astagfirullahaladzim. Kok 3 kali Parah gua Bang, Bang. biar tahu ya Bang ya. Biar tahu. Dengar dulu kalian. Parah Dengar kali dulu lo, Bang kalian. Andi. Ya kan cuma nanya. Tunggu lah aku jawab. Astagfirullah. Bentar Bang Andi, biar aku jawab. Takutnya nanti turun dari komal tuh innalillahi lo dia Bang. Bentar biar aku jawab nih Bang ya. Ketawa dia. Bang, aku udah lama nih berdoa Bang sama Tuhan Yesus. Tuhan, kapan aku mati? Udah nggak tahan lagi aku di dunia ini. Tuhan, Aku dia suruh berdoa. berdoa gitu, tak mati-mati. Berdoa mau mati. Emang bodoh yang Rasmi. Kau berdoa sama Yesus yang ngabulkan siapa? Maka ini jujur nih jujur. Ya Tuhan, kiamatlah di rumahku ini aja pun cuman rumahku ini aja, nggak usah ikut rumah orang itu. Rumahku ini aja lah kiamat duluan. Ku bilang gitu. Nggak kiamat rumahku. Kayak mana itu? Kenapa kau berdoa mau mati? Berarti bosan hidup. Iya, udah bosan aku menderita. Bosan hidup menderita. Dasar perempuan durhaka. Aku nggak durhaka loh, itu gitu. Kalau durhaka nggak bosan hidup, dia pengen happy, pengen senang-senang, walaupun merugikan orang lain. Gitu. Kau ini suka fitnah. Kalau Gini loh. lanjut Bang. Berasmi kalau lagi Kayaknya seru banget ini obrolannya. Ntar dulu Bang, kalau Andi, kerimbat bentar. Andi, kau jangan panggil aku ibu, perasaanku masih onces. Oh iya nona. Nona Rasmi, kalau kerimbat rambut itu berapa duit Berasmi? Khusus perempuan. Berapa itu? Khusus perempuan. Iya berapa kalau Enggak lah, perempuan Rasmi. kerimbat? Kok khusus perempuan? Aku dulu punya salon, suamiku ku kerimbat. Enggak, bohong dia dulu. Kalau beda lah kalau suami. Dulu lu gak kan lu kerimbat rambutnya lu gak? Enggak. Kata Nabi Luga, kalau minum tua tempat si Rasmi lalu mabuk ya kan, lalu kebelet pipis ke belakang, itu yang megangi Jangan, stop, jangan kelewatan. Nah, dia penghujat itu. Mulutnya kok gitu banget ngomongnya. WM ini Kristen kayaknya. Coba sebentar dulu. WM Kristen kan? Ya iya dong. Kristen. Silakan lanjut Bang Andi. Bang Andi itu loh, kalau aku ngomong atau siapapun ngomong ke Bang Andinya dabek. Oh iya? Bek Bang Han. Iya. Oh kegedean suara saya. Nih, kalau gini enggak? Coba. Halo, Si, kecil. sedikit lagi. Sikil Gambling juga. Cek. ke Bang Andinya aja ditunya. Oh. Si Erik jaringannya merah jelas. Sekarang udah enggak? Udah. Ketinggian Udah. tadi. Sorry, volumenya ketinggian. Oh. WM silakan mau bertanya di luar. Tadinya mau bertanya sih, cuman ngelihat pembicaraan terakhir itu kayak jadi lucu-lucuan nih forumnya. Pembicaraan nggak dilihat, didengar. Iya, ngedengar lah, nggak Ya apa-apa. gitu. Jadi kayak gimana ya? Forum ini emang ngebahas gitu, jelek-jelekin gitu. Apa gimana? Enggak ada yang jelek-jelekin, orang biasa Bu Rasmi di sini kok. Entah, lagian Bu Rasmi juga ketawa Tawa kok. dong. Kamu aja yang merasa kayak kau naksir Bu Rasmi deh. Jadi dia bela Bu Rasmi. Bentar, jawab dulu yang di foto kini siapa itu? Jawab dulu. Ini terkhusus buat Bang Juma nih. Jawab dulu Bang Juma, siapa itu? Siapa sih? Apa? Rasmi. Si Rasmi itu tulisannya. Itu di fotoku itu, di fotoku Itu itu. tulisannya Rasmi Sihaluhu. Iya, di atasnya Yang mana? dong, di atasnya dong. Enggak nampak lo Rasmi. Nggak nampak. Gak nampak Rasmi, baca Besarkan lah, besarkan Kecilin, lah. kecilin dulu kayak. Kecilin dikit coba. Apa yang mau dikecilin Bang Han? Volume suaranya. Dibesarin dong adminnya. Dari tadi si Badapi disuruh aku open cam, mau ngapain kau open cam. Bolak balik typing mau buat setiap open cam. Mau ngapain kau nyuruh aku open cam? Biar bisa tidur dia ST. Oh gitu ya. Lagi dari bahan aku. Rasmi apa pertanyaanmu?
Itu yang gambarku itu. Apa gambarnya lo? Jawab dulu. Yang kami tengok tuh Itu wajah kau maksudnya sama-sama apa itu. Ya apa Itu ular tulisannya merindukan Rasmi? ular merindukan Muhammad beribu-ribu tahun. Apa di mana itu tertulis? Ada aja. Ya aduh, perempuan sundel bener. Enggak ada. Ini aku buka Al-Quran nih. Aku Itu buka bukan ular tua yang Al-Quran. ada di kitabmu, Rasmi. Bukan ular tua yang ada di kitabmu itu. Jadi ular yang mana nih? Kan Ya, ular semua beneran, ularnya kena bukan kutuk. iblis. Memang penghujat, nanti kau dibalas, kau maki-maki macam tadi di tempat lagi Dalgo, anjing babi kau keluar dari muncungmu. Jangan ada. Enggak ada Kau aku kan bilang anjing perempuan. babi ya. Enggak Ya, ada kau aku kan bilang anjing perempuan. babi ya. Orang itu kurekam kok, muncung kau nih. Kau kan perempuan, Rasmi. Jagalah wibawamu sebagai wanita. lemah lembut. Tengok tuh, kau contoh tuh Bu Anu Darmi, sekasar apapun beliau tidak pernah berkata-kata kotor. Kau nih perempuan Jangan sundal. gitu ya. Jangan gitu Mana ya, dia? Bu. Minggat dia. Lagi apa dia? Lagi Ya silakan Bang, who I am. Oh, ada yang mau dipertanyakan Bang? Jadi lupa tadi apa yang mau ditanya. Ntar dulu diingat-ingat dulu ya. diingat dulu Bang. Atau kami yang bertanya? Satu menit. Kalau nggak mau bertanya, aku yang nanya nih. Kalau aku yang nanya ya, sekarang jam berapa? Sekarang jam 10. Pinter. Besok jam berapa? 10. Emang jam 10 malam di sini sekarang. Iya, besok jam berapa? Jam 10 juga. Oh, pintar. Yesus itu disalib jam berapa? Nggak tahu. Waktu itu aku nggak di sana soalnya. Nah itu. Oh, Itu jawabannya. berarti jarang baca Bible. Jarang baca Bible dia. Emang jarang, hampir nggak pernah sih memang. Soalnya aku kritis orangnya. Jadi semua agama itu aku kritisi sebenarnya. Termasuk Yesus. Kau kritisi bukan Tuhan. Termasuk semua agama. Kau percaya nggak sih kalau manusia itu adalah Tuhan? Enggak dong, manusia itu nggak Tuhan. Siapa yang bilang? Berarti Yesus bukan Tuhan dong karena dia manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Ya itu aku nggak tahu ya. Kalau pertanyaannya kayak gitu aku nggak ngerti ya. Tapi kalau manusia itu Tuhan, ya enggak. Kalau manusia Tuhan, aku juga Tuhan dong. Buktinya Nanya Maria tuh manusia turun ke muka bumi kan, dilahirkan manusia dia, mulai dari bayi sampai dewasa. Ya menurut Alkitab sih gitu. Cuman ya. pada zaman itu aku nggak di sana. Jadi nggak tahu kepastiannya ya. Soalnya kitab. Berarti kamu nggak percaya dong kalau kamu punya buyut? Punya buyut. Karena kamu nggak ada di sana waktu itu. Kedua, kamu nggak percaya dong. Kamu nggak percaya kalau bapakmu pernah menikah sama mamamu. Kamu belum lahir nggak menyaksikannya. Oh percaya karena masih ketemu kalau itu. Ya kamu, tapi kamu nggak lihat dia menikah. Iya, waktu menikahnya emang nggak ngelihat. Tapi pas Ya udah berarti lahir, kenapa kau ngeliat. percaya? Karena kau nggak lihat. Karena aku udah besar, jadi pas udah lahir besar ngelihat mereka suami istri gitu, gitu loh. Ya udahlah. Tapi kamu udah dewasa sekarang. Udah. Sekarang kamu tuannya berapa? Tuhannya berapa? Kalau ditanya Tuhan berapa, gimana ya? Aku sih percaya ada Tuhan aja. Cuman berapanya, pokoknya Tuhan aja percaya. Terus agamamu apa? Agamaku itu aku percaya sama Tuhan. Oh itu agama apa namanya? Karena aku nggak terlalu percaya agama sih sebenarnya. Cuman di KTP ku Kristen. Tadi katanya Kristen. Terus yang mengerek dulu, kau mau minum, haus gua. Karena agama itu kan menurut aku ya ciptaan manusia sih. Kalau Tuhan sendiri ciptaan siapa? Oh Tuhan itu nggak ada yang nyiptain. Dari mana Anda tahu? Ya dari yang pernah aku tahu, dari yang pernah dibaca aja sih sebenarnya. Cuman masih pertanyaan juga sebenarnya. Kalau Anda membaca berarti kan dari hasil olahan agama berupa buku. Iya kan? Berupa buku, iya boleh. Bisa jadi itu dari sebuah buku, bisa jadi kitab suci, bisa jadi
apa ya? Anda percaya nggak kalau Tuhan itu maha sayang, maha penyayang, maha pengasih? Gimana ya? Percaya nggak, Bang? Agak-agak percaya sih sebenarnya. Nah, dalam sebuah rumah tangga, orang tua itu yang melahirkan kita pasti sayang sama kita kan. Maka orang tua membuat aturan. Kalau orang tua kita aja bikin aturan karena nyata kasih sayang mereka kepada anaknya, maka Tuhan pencipta langit dan bumi itu pasti jauh lebih memberikan aturan lagi kepada orang-orang yang disayang. Jadi Tuhan itu bukan bersendaguro menciptakan kita. Tuhan itu menciptakan kita untuk ada aturan yang harus kita turutin. Kenapa demikian? Karena kita bukan hewan. Kita diberi akal sehingga Tuhan yang kita imani sebagai pencipta tentu memberikan kepada kita aturan main. Seperti apa kita berlaku dalam kehidupan ini, seperti apa kita menghabiskan usia kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Pasti ada aturannya. Bukan hanya mengatakan Tuhan itu ada, percaya kepada Tuhan, terus gitu aja, nggak mungkin. Kalau percaya kepada Tuhan, artinya kita harus memiliki kemudian panutan dalam kehidupan. Nah, dalam agama disebut rasul, disebut nabi. Maka mereka lah yang menjadi perantara Tuhan di atas muka bumi ini. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi, nggak mungkin. Maka Tuhan menitipkan pesannya, firmannya kepada para nabinya. Nabi inilah yang kemudian yang mengajarkan kita seperti apa kita berhubungan dengan Tuhan itu. Kalau di Islam dengan cara sholat, dengan cara zikir, dengan cara puasa. Dan kaidah yang dilakukan umat Islam itu berdasar terhadap apa yang tertulis dalam kitab suci sebagai pewahyuan. Nah, kalau Anda sebagai seorang Kristen, harusnya Anda melakoni apa yang Yesus perintahkan. Ya, kecuali kalau Anda sudah ragu disebabkan karena kitab yang Anda imani selama ini itu tidak ada asalnya dan tidak ada kemudian hubungannya dengan keberadaan Yesus dan legitimasi dari Yesus, maka Anda tinggalkan, maka carilah kitab yang lain. Karena tidak mungkin kehidupan di bumi ini tidak ada panduannya, harus ada panduan. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Ya, silakan. Tadi sampean bicara masalah penciptaan ya, penciptaan manusia. Aku mau nanya nih, kalau menurut agama Islam, manusia itu diciptakan manusia yang diciptakan pertama itu adalah Adam dan Hawa, bukan? Ya, betul. Lakinya Adam, wanitanya Hawa. Terus bagaimana manusia itu bisa berkembang biak menurut Islam hingga pada saat ini ada manusia bermacam-macam bentuk, bermacam warna kulit. Ada yang hitam seperti di Afrika, ada yang kulit putih gede seperti di Amerika, di Eropa, ada yang kecil putih kayak di Asia, ada yang macam-macam nih. Gimana manusia itu bisa seperti itu? Gimana Tuhan menciptakan itu? Ada yang matanya sipit, ada yang matanya gede, ada yang rambutnya keriting. Gimana itu menurut Islam penciptaan itu? Iya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu dijawab dalam surah Al-Hujurat ayat berapa? Ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan kemudian manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku dengan warna kulit yang berbeda dan seterusnya. Apa kata Allah? Agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Itu yang diterangkan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Agar kalian itu saling mengenal, lita'arafu.
Maka sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Tuhannya. Dan sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Jadi tujuan Allah itu menciptakan seperti itu agar kita saling kenal satu sama lain. Kita saling mengenal. Berarti Tuhan itu pada awalnya menciptakan manusia nggak cuma dua doang loh, berarti nggak cuma si Adam dan si Hawa. Oh enggak. Jadi gini. Itu kapan itu diciptakan yang lain-lain itu? Seperti Iya, ayat jadi tadi. gini. Oke. Anak keturunan Adam itu tidak tinggal dalam satu habitat yang sama. Dalam situasi, kondisi, dan makanan, dan asupan nutrisi yang sama. Dan alam yang sama, cuaca yang sama. Tapi anak keturunan Adam itu berpencar pada suhu iklim yang berbeda, yang berdampak kepada biologis anak keturunan Adam itu. Maka orang yang di Asia dengan orang yang di Eropa itu berbeda. Apa yang mempengaruhi itu? Selain daripada gen, juga alam, kondisi alam. Andai saja semua orang di keturunan Adam hidup di Indonesia, maka kita akan semuanya mirip orang Indonesia. Oke. Jadi kalau nih misalnya nih kita tinggal di Afrika, mungkin nggak kita jadi seperti orang Afrika, totali dari fisik, rambut, warna kulit? Kalau kita punya gen yang sama dengan mereka. Enggak, maksudnya kalau misalnya nih kita pindah ke sana, mungkin nggak kita dan generasi kita akan seperti orang Afrika? Nggak ada perkawinan silang, maksudnya, dengan orang sana? Oh tidak, nggak mungkin. Kita akan tetap menjadi Terus orang bagaimana Asia. Iya. Penyebaran dari keturunan Adam itu bisa jadi seperti sekarang ini? Ya itu tadi. Hanya karena alam. mereka, iya, Tuhan yang menciptakan kan, akan dijawab oleh Al-Quran. Kalau dijawab tadi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Di sini tidak diceritakan wahai Adam, aku menciptakan engkau bersuku-suku, enggak. Tapi seruannya kepada seluruh umat manusia. Artinya kepada keturunan Adam, bukan kepada Adamnya, tapi kepada seluruh manusia. Makanya dalilnya ya ayuhan nas, tidak dikatakan ya Adam, tidak. Tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Artinya cakupan dari seluruh umat manusia itu berbeda-beda, meski berasal dari satu, tapi berbeda-beda. Dikarenakan karena Tuhan memang menghendaki hal itu terjadi. Berbangsa, bersuku, dengan warna kulit, dengan bahasa yang berbeda. Kata Allah agar kalian itu saling kenal satu sama lain. Aku mau tanya dong nih, Juma, aku mau tanya dong nih mengenai hal itu. Iya, silakan. Iya, emang ada nama Hawa ya di Quran kalian ya? Kalau di Al-Quran tak ada. Dalam hadits Nah, makanya jangan kutip-kutip dong. Kalian ini selalu itu harusnya kalian itu konsisten dong. Jangan kamu udah menjelaskan jauh, tapi gak ada nama Hawa di situ. Itu masalahnya. Oke, sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Di dalam kitabmu itu ada enggak kemudian kata Allah? Dulu, dalam original teks kitabmu ada enggak kata Allah? Ini pertanyaan sederhana loh. Lebar. Ada enggak? Ini kan itu tanya tadi kan, Adam dan Hawa. Sementara kamu menjelaskan udah panjang lebar itu seolah-olah ada nama Hawa di Quran. Terus loh, saya mengatakan tidak ada nama Hawa di Al-Quran. Saya udah menjawab itu loh. Udah dijawab tadi. Adanya di hadis. Nah, sekarang ditanya balik loh. Jangan koran-koran, nanti dibalas kau nangis. Kalau di perjanjian baru ada enggak? Di kitabnya orang Kristen ada enggak nama Hawa? Enggak ada juga. Ini pertanyaan serius. Oh iya benar. Ada enggak, Bung? Jangan-jangan hanya di kitabnya Yahudi. Oi, buka mic-nya dijawab.
Gak bisa diskusi dia. Gitu loh. Gitu bang. Sahabat Jumat. Ya kan sia-sia jadinya. Jadi omong kosong. Udah turun di bawah, nggak bisa diskusi. Pertanyaan saya apa dari Anda? Saya kan nanya, apakah di dalam perjanjian baru kitabnya orang Kristen ada nama itu? Kalau ada tunjukkan. Menghujat dia, koran-koran katanya. Menghujat dia, nggak bisa diskusi orang kayak gini. Cuma nyari masalah. Koran-koran si mualaf tadi yang ngomong. Iya ngomong koran-koran. Kau, kutikam juga nih kau. Oh bukan ya? Janganlah langsung tikam-tikam bang. Berani kau. Ngeri kali langsung main tikam-tikam. Nah, aku jujur aja aku ngasur kali nengok kafir-kafir ini di mana-mana penghujat. Sur kali aku nengoknya. Nggak boleh gitu bang. Makanya bang. Nah, kembali ke topik dulu, ini jelaskan dulu ya masalah Hawa ini. Biar jelas. Nggak, iya, ini ntar dulu mau diluruskan dulu. Itulah. Oke. Jadi di dalam perjanjian baru nggak ada juga kata Hawa. Yang ada di kitabnya Yahudi. Nah, itu Torah. Gitu ya. Kalau di Al-Quran ada di hadis. Kami ada dua sumber hukum. Sumber utama Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kalau Kristen ini benalu. Tapi kalau bertanya, waduh pertanyaannya berisi hujatan. Untung Banjuma sabar loh. Pertanyaannya berisi hujatan. Dia mengatakan Al-Quran itu koran. Yang koran itu kan yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan dan itu disifati Bible. Jadi dia nampar mulutnya sendiri. Betul. Karena Bible itu dituliskan oleh pewarta. Hasil tulisan pewarta itu apa? Ya surah kabar. Paulus itu nulis apa? Surah kabar. Lukas nulis surah kabar. Gitu. Paulus di penjara selama 2 tahun nulis surat. Jarang-jarang Kristen ini belum tahu kalau Paulus itu mantan nabi. Nggak ada yang tahu ya, jarang yang tahu ya. Lu tahu nggak? Lu Kristen loh. Wow, lu Kristen kan? Lu tahu nggak sih kalau Paulus itu mantan nabi? Wah itu aku nggak paham sih. Paulus itu mantan nabi atau enggak. Pernah di penjara 2 tahun dia. Soalnya waktu itu beritanya nggak nyampe ke aku pada zaman itu. Berarti lu jarang buka Bible gitu ya? Jarang banget gua. Tapi gini, aku bisa lanjut lagi nggak nih? Boleh. Aku mau nanya nih, apa sih perbedaannya apa Al-Quran, hadis sama apa satu lagi? Apa satu lagi? Aduh, ada 3 bukan sih kalau ininya Islam itu? Apa tuh? Nggak tahu, saya lupa deh namanya. Aduh. Apa ya? Ya Bang Juma paham lah maksudnya satu lagi itu perbedaannya apa coba? Bisa dijelasin nggak? Tafsir mungkin ya. Nah tafsir ya. Oh ya. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Sedangkan hadits itu adalah uraian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kandungan Al-Quran. Sedangkan tafsir itu penjelasan dari para ulama. Kalau tafsir Al-Quran oleh ulama Quran, tafsir hadis berarti ulama hadis. Apa dasar pijakannya kemudian? Al-Quran kemudian menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacanya. Fa'iza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan Al-Quran itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
Jadi Al-Quran itu dijelaskan kemudian oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sebuah bangunan, Al-Quran itu bangunan. Al-Quran itu bangunan. Hadits itu adalah yang menguraikan bagian-bagian bangunan tersebut. Ini yang namanya lantai, ini yang namanya dinding, ini yang namanya atap, ini yang namanya jendela, dan seterusnya. Siapa yang menjelaskan uraian itu? Baginda. Mana legitimasi beliau dari pencipta? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau jelaskan, agar engkau uraikan kepada seluruh umat manusia apa yang menjadi tugas mereka di atas muka bumi. Itu jelas tuh. Jadi Rasulullah penjelasannya, uraiannya itulah yang disebut hadits. Ketetapan beliau, perintah beliau, keputusan beliau, dan amalan-amalan beliau. Nah, itulah yang dijelaskan. Oke, Seperti berarti Al-Quran itu langsung diturunkan. Yes, Allah mewahyukan Al-Quran melalui Roh Kudus sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis itu penjelasan dari Rasulullah. Terhadap Al-Quran. Yes, beliau yang menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah. Yang namanya perkataan Allah berarti perkataan pencipta langit dan bumi. Manusia tidak mampu kemudian mengurai apa perkataan pencipta kecuali Nabi, karena Nabi diberi legitimasi untuk menjelaskan itu. Sama seperti Yohanes 1 nomor 18, tak ada yang mengerti tentang Tuhan, hanya Yesus yang menjelaskan Tuhan itu seperti apa, hukum-hukum itu seperti apa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sama. Dia pun adalah penyampai firman. Dia yang menguraikan kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur. Karena ketika turun ayat itu harus dijelaskan oleh beliau. Penjelasan beliau lah ini yang disebut dengan hadits. Oh, berarti Al-Quran itu enggak sekali turun berarti ayat-ayatnya? Enggak. Tidak sama seperti Torah. Itu kalau Torah itu sampai komplit semuanya? 22 tahun, hampir 23 tahun. Nah, itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau terjadi sesuatu yang negatif terhadap pewahyuan Al-Quran, mustahil kemudian sejazirah Arab bisa mengikut kepada beliau. Mustahil. Tapi faktanya tidak ada kemudian di antara orang-orang yang beriman kepada beliau, begitu beliau meninggal, orang tersebut karena Islam terpaksa Islam meninggalkan Islam kembali. Kagak. Anak keturunannya sampai hari ini masih Islam 1400 tahun silam. Sedangkan Yesus setelah langit terangkat ke langit, pengikutnya selesai, habis, tidak ada lagi. Pertama dihabisin oleh Paulus. Kedua, mereka yang masih disebut tauhid mengikuti ajaran Rasulullah. Tak ada habis pengikutnya itu, masuk ke Islam dan dibasmi oleh Paulus. Nah, Kristen dari mana? Kristen bukan pengikut Yesus, itu mah beda. Begitu. Begitu ya menurut Islam ya? Berarti ya? Iya. Kristen itu bukan pengikut Yesus, bukan. Berarti pengikut Yesus apa dong? Kalau menurut Islam? Pengikut Yesus itu kami sebut Hawariun. Ya, orang-orang yang keberadaannya sekarang. Oh, sudah nggak ada lagi. Mereka kemudian ketika Nabi Muhammad datang, mereka ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, sisa-sisa pembantaian daripada sekte-sekte di luar daripada pengikut Yesus itu yang masuk ke Islam. Sebagian masuk ke Islam. Sedangkan pengikut Paulus itu adalah orang-orang di luar Yerusalem.
Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan diutus kepada murid Yesus, karena murid Yesus itu semuanya bersunat. Siapa yang tidak bersunat? Ya Yahudi, Romawi dan Yunani. Dari sanalah kemudian pengikut Paulus itu muncul, yang disebut Kristen itu sendiri, gitu Bang. Oh, berarti sejarah menurut Islam begitu ya? Itu fakta, karena itu didukung oleh dalil Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk masuk ke agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang Farisi, ahli Taurat yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma, sampai ke Antioquia? Siapa? Lalu mendirikan sebuah agama. Siapa? Agama apa yang disebut sebagai agama bidat di luar Yahudi yang didirikan oleh orang Yahudi? Agama Kristen kan? Baca Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Itu jelas, itu tertulis bahwa Paulus ini adalah pendiri, salah satu tokoh dari agama Kristen. Pengikut Paulus di dalam Kisah Pewarta 26 nomor 11 pertama kali, kebalik ya Bang Handi, pertama kali disebut sebagai Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tak mengenal Kristen. Kristen ini agama bidat di luar ajaran Yesus. Berarti menurut Islam Kristen itu sesat lah ya? Menurut Yesus juga sama. Dalilnya coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan bahwa Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Dan dan Yesus tidak mengenal Kristen, dan Yesus mengusir orang-orang Kristen. Bayangkan itu, gila. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan Anda baca endingnya di nomor 22 sampai nomor 23 itu. Wah, sadis itu, sadis. Sadis sekali. Tapi karena orang-orang Kristen ini sudah diperdaya kemudian oleh apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, maka ya mau tidak mau orang Kristen itu harus melakukan keinginan bapaknya, yaitu iblis, menurut Yesus loh ya. Yohanes 8:44. Dan Al-Quran juga menguatkan itu bagi kami umat Islam. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu ala illa gurura. Itu jelas itu. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sekarang begini, siapa yang menjanjikan keselamatan kepada penyembah-penyembah Yesus? Kalau Anda Kristen yang berani menjawab Yesus, berarti dia adalah setan yang nyata. Saya ulang lagi, Al-Quran mengatakan setan memberikan janji-janji kepada mereka dan setan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan kepada mereka. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan keselamatan dengan menyembah Yesus? Ada nggak orang Kristen yang bisa menjawab itu? Gak ada. Karena memang Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada yang menyembahnya. Malah yang dijanjikan pengusiran ke neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 tadi itu. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu. Nah, Al-Quran mengatakan yang menjanjikan Kristen kemudian kebenaran, kebaikan, keselamatan
itu adalah iblis. Kata Al-Quran, wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang menjanjikan umat Islam surga Firdaus, Allah, dalilnya ada. Yang menjanjikan surga kepada umat Islam ada Rasulullah, dalilnya ada. Yang menjanjikan surga untuk Kristen siapa? Mana dalilnya? Tak ada dalilnya. Tapi kalau menjanjikan neraka ada. Gimana? Aku terlalu jauh sih udah penjelasan. Makasih masalah penjelasan itu. Terus aku sih nggak terlalu paham ya masalah itu karena aku nggak mendalamin juga. Terus aku mau nanya aja. Aku ini menggunakan akal sehatku sendiri sebagai manusia biasa yang masih punya akal sehat ya. Iya. Makanya Anda nggak Kristen karena Anda masih punya akal sehat. Ya silakan. Aku mau nanya satu hal yang pernah aku dengar ya. Iya. Islam itu aku dengar katanya, aku nggak tahu itu benar ada tertulis atau enggak. Tolong klarifikasi aja kalau salah. Katanya boleh membunuh, boleh darah dibalas dengan darah gitu atau gimana sih? Jelasnya aku kurang tahu. Tapi nggak tahu pernah dengar nggak kalimat seperti ini gitu? Itu gimana menurutnya? Itu ajaran Nabi Musa itu. Itu ajaran Nabi Musa. Banyak nyata loh kayak maksudnya banyak yang berkata seperti itu di negara kita ini ya, di medsos juga seperti itu. Bisa mereka bilang jihad apa istilahnya gitu, bisa membunuh sama kayak jadi gini ke Timur Tengah yang ada perang-perang itu gitu. Jadi gini, Islam itu memang agama jihad. Apa agama jihad itu? Agama yang menegakkan kebenaran dan kemudian menghancurkan kebatilan. Ya itu yang diterangkan kemudian agama Islam. Jadi Islam itu adalah berperang, memerangi orang yang memerangi. Coba seperti Indonesia ini, kalau Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Kalau Kristen mau diikutin, kapan kita bisa merdeka? Nggak bisa. Oh nggak bisa juga. Itu aku nggak sepakat sih dengan kalimat itu karena gini fakta ya. Mas, kita semua tahu Indonesia itu dari awal sebelum kemerdekaan bahwa para pendahulu kita juga ngomong itu nggak cuma Islam di situ. Itu pertama. Terus berikutnya ada sebuah kayak semacam inilah yang sekarang lagi ramai ya. Aku nggak ngebela siapapun. Palestina sama Israel. Itu Palestina kan mayoritas Islam. Kalau mengikuti yang jangan bahas itulah, jangan bahas itu. Enggak, maksud aku, kenapa mereka nggak bisa merdeka juga kalau mengikuti yang Bang Juma bilang karena Indonesia itu Islam semua dulunya, makanya kita bisa merdeka gitu. Iya, jadi compare gitu loh. Jadi gini, Bung, mereka sedang berjuang kan? Iya. Mereka nggak tinggal diam, mereka berjuang. Terus mereka ingin mengusir penjajah, mau mengusir kemana? Loh, penjajahnya kemudian masuk dengan persenjataan lengkap. Kemudian mereka hanya segelintir orang yang ada di sana. Dan itu sudah ratusan tahun. Nah itu dia, makanya aku bilang udah ratusan tahun. Kalau memang maksud aku ya, ini secara logika manusiawi aja ya, menurut aku ya, dan ngikutin yang Bang Juma bilang tadi, statement itu kita bisa merdeka karena negara jihad Islam Indonesia gitu. Dan kenapa yang di Timur Tengah dan malah di sini di Timur Tengah itu sampai sekarang masih banyak bahkan yang perang sesama negara mereka. Itu perang atau diperangi? Kan diperangi mereka itu. Mereka dijajah kan? Enggak cuma di Palestina itu ya, antara Palestina Israel itu ya, kayak gini ya Bang Juma. Aku tuh kerja di Timur Tengah. Oke. Karena aku nih nanti YouTube Bang Juma kalau bahas ini. Gak usah dilayani bocah ini kayak kejauhan. Aku kerja di Timur Tengah dan sampai sekarang juga masih banyak di sini tuh terjadi perang-perang kecil. Ya kalau Anda kemudian merasa adanya perang-perang kecil, siapa yang mengadu domba di sana? Siapa yang ingin senjatanya laku?
Siapa yang mencetak senjata, siapa yang mencetak bom, siapa yang mencetak pistol, siapa yang mencetak rudal, siapa yang mencetak pesawat tempur, siapa yang mencetak kapal laut untuk perang. Kalau tidak membuat propaganda adu domba, siapa yang mau membeli senjatanya? Contoh misalnya, Irak dituduh memproduksi bom nuklir pemusnah massa. Faktanya, Irak rata dengan tanah. Mana senjata nuklirnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah sekarang kalau tidak ada propaganda dari Barat, yang mau membeli senjatanya siapa? Jadi keadaan yang ada di Timur Tengah itu Anda harus lihat akar permasalahannya itu di mana. Sedangkan Al-Quran menjelaskan min ajli zalika, kata Allah. Itu dijelaskan tuh. Kata bana ala bani Israel. Ini Allah yang mengatakan, annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasad fil ard faka'annama qatala nas jami'a. Qaman ahyaha, kata Allah, faka'annama ahya nas jami'a. Al-Quran menerasikan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia, bukan karena manusia itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di atas muka bumi, maka kata Allah, dia seakan-akan telah membunuh seluruh umat manusia. Ini kata Al-Quran. Jadi siapa yang membunuh satu manusia, dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia di atas muka bumi. Itu Al-Quran loh. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, sedangkan yang Anda tadi mengatakan ini dibalas ini, itu ajaran Nabi Musa, ajaran Yahudi. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anf bil anf wal uzun bil uzun wasinan wazinni wazinna bisinni. Dikatakan kami telah menetapkan bagi Bani Israel dalam Torah bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Yesus mengatakan gigi ganti gigi dan seterusnya. Jadi bukan di Islam yang menjabarkan lebih dulu kaidah itu, tapi ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Kita bisa lihat kemudian di dalam dalil ulangan, ya. Di situ diterangkan kemudian bahwasanya ulangan 19 nomor 21 sama seperti ini. Nyawa ganti nyawa, hidung ganti hidung, mata dengan mata dan seterusnya. Coba Anda baca. Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20. Iya, betul. Nomor 24 nomor 20. Tertulis di situ. Jelas apa yang diuraikan oleh Al-Quran tentang hukum-hukum yang ada pada mereka. Ini bukan di Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Kenapa Islam itu kemudian berperang? Karena diperangi. Coba, mana negara yang dijajah oleh Islam? Ada? Nggak ada. Mana negara yang dijajah oleh Kristen? Dengan topeng politik, dengan topeng rempah-rempah, dengan topeng bisnis, dengan topeng ekonomi. Banyak, hampir seluruh negara di muka bumi ini. Nagasaki, Hiroshima, hancur. Siapa pelakunya? Orang-orang yang mengaku menyembah Yesus, ibadahnya di gereja, mengaku agamanya Kristen. Hancur manusia, berpuluh juta, beratus juta. Siapa pelakunya? Kristen. Ada tindakan Islam seperti itu? Tak ada. Itu fakta, Bu. Itu gak bisa kita tutup mata. Makanya saya berani mengatakan agama Kristen itu nanti mengenal kedamaian setelah abad ke-21. Sebelumnya nggak ada. Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi bukan dengan kasih tapi dengan penjajahan. Coba bayangkan aja di Nusantara ini. Kira-kira penjajah Belanda mewariskan agama apa kepada Nusantara? Agama Islam. Kristen. Agama Kristen. Apa rumah ibadah yang diwariskan penjajah? Gereja. Kitab apa yang diwariskan oleh penjajah ke Nusantara? Ya Bible. Itu fakta. Nanti setelah Indonesia merdeka, bumi ini sudah damai, bumi ini sudah menikmati
ya kedamaian, barulah orang Kristen cuci tangan, baru berjalan dengan mengatakan kami ajaran kasih. Tapi telat. Setelah mereka membunuh, pemakaman 40.000 jiwa di Nusantara ini itu ada di mana-mana. Siapa pelakunya? Orang yang teriak haleluya. Mereka setelah membunuh masuk ke gereja hari Minggu, apa yang mereka teriakkan di dalam rumah ibadah mereka? Allahu Akbar, bukan. Yang mereka teriakkan haleluya, halilintar, halikopter, haleluya, haluludah. Itu yang mereka teriakkan. Setelah hari Senin, merang, membunuh, merampas, merampok. Itu kelakuan mereka. Itu yang dipraktekkan kemudian dari sejak berdirinya agama itu sampai hari ini. Sampai-sampai kitabnya di Indonesia pun merampas istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Karena kenapa? Memang sudah tabiat merampas hak orang lain. Merampas milik orang dan diakui sebagai miliknya. Coba kalau kita berbicara mengenai kata Alkitab, orang Kristen paling nadanya tinggi tuh. Larang, kami dari dulu menggunakan kata Alkitab. Disebut nama Allah. Larang, kami dari dulu. Dasar maling, nggak tahu malu. Harusnya kau lepaskan itu semua. Kalau kau anggap dirimu agamamu benar, pakai original teks Yunani. Kalau agamamu itu betul, kamu harus percaya diri. Jangan kau hilangkan original teksnya. Gunakan original teks kitabmu supaya kita tahu bahwa kalian itu penyembah dewa. Tapi Kristen kan selama ini tidak nampak ajaran dewanya. Karena kenapa? Mereka membungkus agama mereka dengan istilah Islam. Sehingga mereka nampak seperti agama tauhid. Padahal itu penyembah dewa. Dewa senior, dewa junior, dewa roh. Mereka sembah. Makanya ada istilah domba roh bertanduk 7 bermata 7. Itu apa-apaan yang kayak gitu. Nah, coba kita jujur aja, orang Kristen ini mau sebagai warga negara yang baik, mau dan mencintai bahasa Yunani, maka apa yang terjadi? Kristen akan nampak ke agama Yunaniannya. Agama Yunani ya agama politeisme, agama Hellenisme, penyembah kepada dewa-dewa, penyembah kepada roh-roh. Coba Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, ya, apa yang dilihat di situ? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Paraka. Jadi ada 7. Aku boleh cut dulu nggak nih? Maksudnya aku udah terlalu lama juga nih. Maksudnya mau nanya satu lagi aja sih. Jadi itu setuju berarti ya? Atau memang yang masalah perang tadi itu memerangi dan berangkat jihad ke sana itu emang diperbolehkan diperintahkan gitu dalam ajaran Islam. Jihad itu perintah di Islam. Itu perintah jihad. Berarti memang boleh ya? Memang diperintahkan untuk kayak misalnya. Jihad itu apa, Bang? Jihad itu apa? Membela yang lemah. Karena yang lemah ini sedang ditindas, itu jihad. Bukan memerangi orang yang lagi tenang-tenang aja, tidak. Jihad itu kalau tidak jihad Indonesia nggak merdeka. Makanya umat Islam itu nggak pernah takut mati. Karena kehidupan dunia ini bukan tujuan kami. Tujuan kami itu jannah. Oke. Tujuan kami jannah. Kematian itu adalah hal, makanya orang-orang barat itu mengatakan, waduh, bagaimana Islam mau dilawan? Kita mau lawan, kita ancam mereka dengan kematian, mereka tertawa karena memang Islam itu agama jihad, agama yang mau kemudian perang apabila diperangi. Bukan seperti Kristen, kasihilah musuhmu. Datang Belanda yang malah menjadi pemuas nafsu mereka. Kalau Islam kagak. Gimana kalau masalah bom bunuh diri? Itu nggak boleh di Islam, nggak boleh. Tapi larangan. Kenapa? Tapi yang di Indonesia kebanyakan yang pelaku kebanyakan kayak orang yang beragama Islam. Iya, kalau yang di berita-berita ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang cuci otaknya orang Kristen gimana? Bisa nggak itu terjadi? Ada nggak di tengah-tengah pengetahuan kita orang yang dicuci otaknya dengan menggunakan kemudian identitas Islam, mereka melakukan pengeboman dan seterusnya? Kalau itu benar terjadi, bahwasanya ini umat Islam pelakunya, orang Islam mana yang mau melakukan pembunuhan bunuh diri dengan identitas Islam? Kalau memang dia itu mau bunuh diri, ya pakailah salib.
Supaya apa? Supaya mengotori nama Kristen. Kalau itu pelakunya. Tapi karena pelakunya menggunakan identitas Islam, maka yakin sekali kalau dia bukan kemudian yang menginginkan itu untuk menjual nama Islam, kemudian mencoreng nama Islam, maka ada kekuatan di belakang dia yang memerintahkan dan mencuci otak dia untuk melakukan itu. Seorang Islam mau menjelekkan Islam itu mustahil. Melakukan bom bunuh diri itu mustahil mengatasnamakan Islam. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya. Enggak, aku mau nanya nih satu lagi. Mungkin nggak kalau misalnya aku cuci otaknya orang Islam untuk melakukan itu dan mengaku sebagai Kristen. Misalnya Bang Juma nih, aku suruh nih, Bang Juma, aku cuci nih. Mau nggak? Mana ada pernah terjadi begitu, ada aja loh. Kalau orang Islam mau cuci otak, logikanya pasti ditolak kan gitu loh. Maksud aku gitu loh Bang. Secara akal sehat manusia, kalau kita bicara begini ya, yang masalah cuci otak, kita tarik aja ke diri kita pribadi. Misalnya kita diperintahkan. Bang Juma lah yang enak bocah begini Bang Juma. Bunuh diri, mau nggak kita gitu loh, dengan mengaku sebagai orang lain gitu. Kalau orang Islam itu mustahil. Dalam arti kata orang Islam itu yang bukan Islam KTP. Apakah kita mengatakan orang ini orang hebat kali Islamnya karena jidatnya hitam, karena celananya cingkrang? Enggak. Justru orang yang bunuh diri itu orang yang tidak paham Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu Al-Quran mengatakan. Ya. Lalu Allah mengatakan, wa man yaf'al zalika udwa wa zulman fasawfa nuslih nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Barang siapa membunuh dirinya dengan cara apapun itu, berarti dia melanggar hukum dan dia adalah zalim. Akan kami masukkan dia ke dalam api neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Orang Islam mana bunuh diri masuk neraka? Dalil Al-Qurannya ada kok. Malah dikatakan oleh Allah, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kamu menjauhi bunuh diri itu, dosa-dosa besar itu maksudnya, dan di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya termasuk bunuh diri, niscaya aku Allah akan menghapuskan dosa-dosamu dan aku akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi orang Islam mana yang jidatnya hitam, jingkrak celananya, berarti udah pas sekali tentang Quran tuh. Hebat kali tentang Quran. Bunuh diri, kuclo. Jadi dia casingnya Islam, tapi isinya itu adalah iblis, bukan Islam. Gitu Bang. Anak ini belaga bego sebenarnya, pinter dia. Tapi untuk menutupi dia nggak boleh tanya balik, dia belaga saya Kristen, tapi saya nggak tahu, nggak ini, nggak itu gitu lah. Tapi kalau menyerang itu, waduh, membaca media-media mainstream, dia pelajari itu media-media mainstream, bagaimana supaya Islam ini jelek, tertancap di dalam hatinya, nanya terus gitu. Lu pikir nggak bisa dijawab, giliran di skakmat selalu dibelokin perkaranya. Iya, artinya dia licik. Seorang licik. Iya. Belaga bego dia, belaga bego. Kalau tentang agamanya. Iya. Tapi kalau dalam hal untuk fitnah menjelekkan Islam, ya aslinya dia orang licik kayak gitu. Aku bukan Kristen tapi KTP ku Kristen. Agak tuh. Ditanya mengenai tentang ketuhanan, nggak tahu, saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Bible. Tapi tentang Islam, waduh, mulai dari ujung timur, ujung barat dia pelajari semua. Dia tanya untuk menghujat, tapi agamanya identitasnya disembunyikan. Itu ya, namanya bulus. Rata-rata memang begitu. Baca 1 Korintus 9.
Akhi, nomor 20. Ya, akhi, silakan silakan. akhi Zuma sama akhi Andi sedikit saja ya. Ya nggak apa-apa terus ya. Sedikit saja. Nanti antum semua teruskan. Jadi propaganda yang dibuat oleh Paman Sam ini memang saat ini sudah basi ya, karena sudah banyak orang tahu. Sebagaimana zaman dahulu Osama bin Laden itu dituduh ya menghancurkan WTC itu ya, itu tidak terbukti, dan pada saat ini mereka meminta maaf, dan orang-orang Amerika sendiri yang dahulu menjadi veteran, menjadi tentara kala itu menyesal dan menangis, dan medali penghargaan yang dimana mereka diberikan penghargaan medali itu dibuangnya, dan meminta Presiden Amerika kala itu untuk meminta maaf, tapi itulah kedegilan. Nah, jadi kepentingan Paman Sam dan orang-orang Bani Israel itu memang bertujuan itu tadi untuk mengekspansi, mengambil hasil minyaknya ya, seperti negaranya Gaddafi, negara apa akhi? Lupa saya, kalau ada antum tuh hilang pinter saya ini akhi. Ini ya, jadi bang, nggak usah terlalu jauh. Di negara kita sendiri, di Makassar, Sulawesi Selatan itu ada korban 40 ribu jiwa. Tolonglah Kristen-Kristen masuk di sana. Yang menghabisi semua itu orang bersalib loh. Ya itu. Lo pikir ada ulama yang sana terlibat? Enggak ada, orang bersalib semua. Iya. Jadi macam Irak, mereka menyesal, rakyatnya menyesal. Dahulu diprovokasi, dihasut oleh orang-orang kafir, sehingga mereka menumbangkan, mereka membunuh pemimpinnya sendiri, dan hari ini mereka menyesal. Terus Libya, bagaimana Libya dahulu makmur, begitu makmurnya, sekolah tidak bayar, setiap anak-anak muda usai menikah dijamin pekerjaannya, dijamin rumahnya, ya, tempat tinggalnya. Dan Gaddafi berkata, aku tidak akan pernah membuat rumah bagiku sebelum rakyatku semua mempunyai rumah. Beliau sedang membangun irigasi terbesar di dunia di tengah padang gurun. Itu tidak sampai usai. Karena apa? Propaganda yang dibuat oleh orang-orang kafir itu. Nah, setelah itu hancurlah negeri itu, hasil buminya kemana? Hasil buminya ke Amerika. Demikian pun negeri-negeri Muslim yang mereka hancurkan itu sesungguhnya karena memang ingin menguasai dunia dengan cara mereka mengambil harta benda yang ada di dalamnya. Karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel dengan orang-orang Nasrani ini, mereka mempunyai tujuan yang dimana dua-duanya ini saling memanfaatkan. Karena menurut mereka, kenapa? Contoh di Filis sekarang, karena menurut mereka bahwasanya yang akan duduk di singgasana tahta Daud itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu bagi Bani Israel. Namun berbeda ketika orang-orang Kristen juga memanfaatkan orang-orang Yahudi, itu bahasanya dalam keyakinan Kristen itu yang akan duduk di singgasana tahta Daud, itu yang akan mewarisi tahta Daud itu adalah Yesus, yang dimana Yesus kelak nanti akan menghakimi umat manusia, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan mengakui dirinya sebagai berlutut dan mengakui dirinya adalah Tuhan, dan akan memimpin dunia bagi orang-orang Kristen. Demikian pun keyakinan orang-orang Israel, Bani Israel, yang dimana Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu akan memimpin dunia, untuk memimpin dunia agar mereka berjaya. Nah, padahal di sini lucunya ya, orang-orang Kristen ini, itulah bodohnya mereka. Dalam keyakinan orang Yahudi, ketika Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu sudah duduk di tahta Daud, maka pertama-tama kali siapa yang harus di bumi hanguskan oleh mereka itu dalam perencanaan adalah orang Irak, yang dimana dendam ketika Babylon, siapa namanya akhi, rajanya nih akhi, lupa saya. Akhi ada akhi, cuma siapa rajanya yang menghancurkan kerajaan Salomo Herodes. Yang pertama kali
siapa ya, lupa tuh namanya, itulah itu. Nah, terus yang kedua, setelah orang-orang Irak itu dibinasakan, maka gantian orang-orang Kristen itulah yang akan mereka binasakan. Sebab apa? Orang Kristen juga pernah menghancurkan bait suci yang kedua, yang dimana orang-orang Kristen juga pernah membumi hanguskan orang-orang Yahudi ataupun nenek moyang mereka itu pada abad pertama. Nah, disinilah mereka saling memanfaatkan sesungguhnya. Namun bagi kekristenan sendiri itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan kalau menurut hadis itu yang akan terjadi itu malah Dajjal yang akan memimpin Bani Israel, itu menurut hadis. Jadi Kristen ini malah tidak dapat apa-apa sebenarnya. Nah, mengapa mereka itu dengan keyakinan itu dan gigih saat ini? Karena menganggap bahwasanya Solomon Temple, bait suci yang ketiga yang akan hendak dibangun oleh mereka itu tepat di bawah Masjidil Aqsa. Nah, kalau orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Bani Israel itu, para Zionis itu berani meratakan Al-Aqsa, maka niscaya mereka tidak akan sampai hidup 2 tahun 4 tahun ke depan, habis diganyang umat Islam kalau sampai Al-Aqsa itu berani mereka gusur, mereka hancurkan. Toh bukti nyata hingga detik ini mereka tidak pernah berani meruntuhkan Al-Aqsa dengan terang-terangan, terkecuali dengan pelan-pelan itu memang iya. Dan pilar-pilar Al-Aqsa itu sudah mereka suntik dengan kimia yang akan mengeroposkan pilar-pilar dan pondasinya. Nah, di bawahnya tahun 2017 itu pernah digali oleh mereka, dibor oleh mereka, tapi tidak dijumpai tanda-tanda bahwasanya kerajaan Salomo atau Salomo Temple itu ada di bawahnya, itu tidak ada. Maka penasaran mereka sehingga harus dihancurkanlah Al-Aqsa itu. Maka dari itu sikit lagi ya, akhi, sabar sikit lagi. Maka ketika Benyamin Netanyahu berjumpa ke Amerika, berkunjung ke Amerika, menjumpai rabi-rabi yang ada di Amerika, mereka adalah para pendonasi, berkata begini, sudah lama kita tidak ada pernah jumpa dan semuanya sudah berubah, namun ada yang masih belum berubah. Kapan kalian akan mengerjakan itu? Mesias, tanda-tanda Mesias akan datang sudah sampai. Lembu yang kita jadikan tanda, yang akan menjadi tanda itu sudah terlahir. Lalu jawab Benyamin Netanyahu berkata, kami sedang melakukan itu, jangan khawatir, akan segera terbangun kerajaan Mesias yang kita tunggu-tunggu. Nah, itu makanya mereka dengan gigih dan kekeh. Silakan lagi. Saya ada lagi semua mau ngomong belepotan susah. Minder saya itu. Jadi gemetaran saya. Oke, lanjut lagi. Oh iya, dari belakang tadi. Ya udah cukup, sudah jam berapa nih? Jauh-jauh waktunya untuk istirahat gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa yang mau ikut kurban ya di Masjid Nur Maulidah Bolangi Makassar, silakan. Kami dari MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia masih menunggu teman-teman semua. Bang Andi, ini si Egulian ini Kristen apa Islam? Nggak tahu tuh, udah jam segini juga kan waktunya istirahat. Oh, gitu ya. Ya kita sudahi dulu lah. Iya, sebelum tutup Bang Andi. Ya, sorry. Follow teman-teman akun Soalnya saya. Bang Juma baru ini dia Bang Juma nggak tahu Bang Juma udah kenyang apa masih lapar? Baru habis makan ini. Astagfirullahaladzim. Makanya Bang Juma masalahnya masuknya baru jam 12 tadi Bang Juma. Makanya masih belum lah. Gak apa-apa ditutup aja kan, masih ada besok. Oh gitu ya. Abang makan pakai Tritung apa Trinitas? Makan tripang. Kok tahu?
Tahu abangku ini. Tahu country Medan. Dikirim sama keluarga. Dari Medan dari mana, Bang? Dari mamanya Bang Sadli, Marelan. Oh, itu enak, tahu. Bang. Pakai kacang, Bang. Ngomongnya. Kenapa Pak Bang Erik? Ya bang. Oh iya, di follow teman-teman. Ada 1,5K. Bang Andi, rasain lo. Dikira Bang Andi si Erik mau ngomong serius, rupanya minta follow-follow. Yalah di follow lah. Sebelum kita tutup ya teman-teman yang ingin jangan pun berkurban 1 ekor 2 ekor ya, berpartisipasi aja dalam kegiatan ini, memberikan sesuatu yang sifatnya untuk membantu. Kalau misalnya kita menyembelih seekor sapi kan itu dibaginya kepada anak yatim piatu dan warga setempat yang ada di wisata, itu kan artinya pahala kita itu kan ngalir juga nya. Selamanya itu kita berkurban gitu ya. Jadi aku kurban perasaan boleh nggak? Sering itu terjadi. Jadi teman-teman, mari kita ayo sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk agama ini. Idul Kurban, kalau misalnya ada alasannya aku saya sudah kurban di tempatku bang, ya sudah nggak apa-apa. Seberapapun itu kita akan kumpulkan, nanti yayasan yang mengumpulkan membelikan seekor gajah kan gitu. tidak mesti saudara itu kasih senilai seekor, nggak mesti. Berapapun kita akan gabungkan, panitia akan gabungkan, kemudian membelikan hewan kurban gitu loh. Oke. Kurban perasaan nggak bisa lah ya bang ya? Tiap hari. Kurban perasaan tiap hari kan dirimu. Ini masih ada beberapa hari ya teman-teman. Jadi silakan yang mau tanda bukti transfernya pun bisa langsung ke Bang Handi juga. Ya Bang Handi ya. Iya, hubungi saya aja, nanti saya kasih rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Bukan rekening pribadi, yang hindari rekening pribadi. Ya, rekening yayasan gitu. Yayasan. Alhamdulillah tadi ada dari mana tadi ya? Dari Taiwan itu ya Bang Juma ya? Iya, Taiwan. Taiwan. Satu ekor apa? Kambing. Kambing cukup itu. Kalau sapi 7 orang kan? Ya 7 orang kalau sapi, kalau mau ayo 7 orang sapi lah. Ya. Ayo, ada nggak yang mau nih? Mumpung sapinya minta untuk disembeli. Kata sapinya kalau nggak sembeli saya tahun ini ya tahun depan belum tentu saya hidup. Belum tentu. Hebat ya bang, sapinya bisa ngomong. Oh iya dong. Sapi lagi. Kalau cuma 4 orang kira-kira yang separuhnya lagi masih hidup nggak gitu bang? Gimana? Kalau cuma 4 orang. Kalau di WA Lambu nggak dibatasi bang. Tadi kan banyak udah ngomong nggak dibatasi juga sih. Tapi kalau anda mau beli seekor kambing nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sanggup itu ya. Kalau yang di panitia angka yang dikasih ke saya kan ada tuh 15 ikat, berarti itu dibagi 7 berapa itu Bang Handi? 15 JT dibagi 7, aduh gua nggak ngerti matematika, ada pakai kalkulator deh tuh. 2,5 satu orang. Ya 2,5 satu orang. Kok pandai kali anak ini? Ya kan 2 kali 7 14 bang. Lebih. Iya. 2 kali 7 14 500 ya patungan aja 50 orang udah berarti 2.050.000 lah gitu. Betul yang ada di Andi Selebes Channel, betul rekening MMCI Bank BTN, nomor rekeningnya 401 ditambah 3.000 tambah 171 tambah 73. Ya 2,2 lah. Nah, 7 orang. 2.200.000. Ayo. 1 orang pertama siapa? Ayo silakan. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tanduknya nanti dikirimkan. Nanti saya tanya Ustaz Alwan, Ustaz kirimkan tanduknya untuk Hesti gitu. Gampang. Apa tuh bang? Jadikan kalung, induk kalung.
Untuk kalung. Yang penting jangan. Oh jual boleh di juga mana-mana. sih, boleh. Mau jadi ini nih, buat bekam. Untuk kalung. Enggak, buat bekam. Taruh dibawa minta di typing gitu loh. Hubungi nomor telepon saya aja. Sama seperti ini, Luga Tambunan kan gitu. Kenapa bang? Pakai tanduk dia. Aduh, disamain pula aku sama dia, Wak. Iyalah. Bisa nggak lebih bagus sedikit aku disamain gitu? Sama siapa? Ya siapa aja lah, nggak mesti juga sama si Ruga. Oh nggak sama yang kemarin, si Injil sederhana itu lumayan tuh cakep. Hesti, sama aku, Hesti, sama aku. Udah gak usah gatal lah kau, baru berapa bulan tuh kau udah gatal kali kau gatal kali, baru berapa bulan kau udah. Sebentar dulu dong, itu ada di bawah minta nomor rekening di typing. Saya typing nggak bisa nongol loh. Enggak, typing harus orang bawah, orang yang di atas nggak bisa. Orang di atas nggak bisa. Nomor rekeningnya nih, tolong di bawah ditulis ya. 401 ditambah 3.000, 3 nolnya 3 kali, tambah 171 tambah 73. BTN Makassar Mall Lab Center Indonesia. Tuh. Kalau telat Anda bisa menghubungi saya di nomor HP aku 081 ditambah 2877 ditambah 43 kali tambah 99. Firman Esya, iya benar. Ya itu benar, makasih. Ayo silakan teman-teman. Yola Lila, selamat pagi agama. 7 orang yang pertama, 7 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ekor Bu? 1 ekor. Masya Allah. Kambing. Masya Allah. Kambing. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Langsung Bang Hadi ya, langsung. Mohon maaf, saya mau bertanya ini. Apa boleh di atas namakan cucu saya? Boleh. Boleh. Oh boleh, iya. Berapa kira-kira harganya kambing? 2,5 Bu. Estimasi yang bagus, ya. Oh iya, saya mau kasih 1 ya. Iya. Hubungi nomor saya ya Bu ya. Sebentar ya. Iya. Nomornya Bang Andi 081 2877. Mbak Yola jangan. Mbak Yola. Jangan, Mbak Yola jangan. Enggak, aduh. Itu udah ada di typingan tadi Bu. Udah ada di typingan tadi, coba scroll ke atas. Diulang ya Bu, saya sebutin ya Bu, 081 ditambah. Bentar, 081. Mbak Yolanya jangan ikutan. Aduh. Iya. Maaf. 081 ditambah 2877 ditambah 4-nya 3 kali ditambah 99. Ini namanya Bang Andi ya? Iya betul Bunda. Oh ya, nanti kalau saya sudah transfer, saya mau kasih kirim bukti TF-nya ke saya, terus nama cucunya siapa untuk atas nama nanti kalau disembeli ya. Oke, itulah, siap Mbak Bunda. Oke. Kasih Bunda. Nanti tanduknya kita kirim ke Dinda Hesti, gampang lah itu. Sama jeroannya. Yang terserahmu lah Bang. Udahlah. Tanduk sama jeroannya nanti dikirim di COD ya, COD. COD. Ya, terserah lah. Itu Bang cuma balas dendam dia. Tadi kan dia aku bully di bawah kan. Aku roasting dia kan. Sekarang aku yang di roastingnya, terserah lah Bang. Insya Allah nanti kalau Idul Kurban itu, insya Allah kalau diusahakan signalnya memadai di area masjid, kita akan live-kan via TikTok ya Pak Jawa ya, di live-kan. Iya betul. Mohon maaf, saya mau ngomong sebentar sama Bang Juma, boleh nggak? Siap. Boleh. Saya itu ngefans sama Bang Juma, mulai Bang Juma live siang sampai subuh ini saya tidak pernah tinggalkan Bang Juma. Masya Allah. Sama Bang Hedi Selebes, Bunda Rahma, semuanya yang ada di Komal ini. Semoga sehat selalu semuanya diberkati sama Allah. Subhanahu wa Allah. Saya fansnya Bang Juma, sangat-sangat ngefans sama Bang Juma. Alhamdulillah. Makasih Bu. Saya bisa naik ke Komalnya Bang Juma, bisa berbicara sama Bang Juma. Semoga yang ada di Komal ini sehat semua, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Bunda Yola di mana Bunda?
Saya aslinya di Palembang, tapi saya di Surabaya tinggalnya ini. Oh, Surabaya sekarang, Masya Allah. Wong kita galuh. Iya, orang kita galuh, orang kita gila. Kok gila? Hostnya gila. Iya. Ya udah kalau gitu. Nanti kalau sudah saya TF, nanti saya mau kirim ke WA-nya Bang Andi ya. Siap, Bunda. Oke, siap. Tapi Ya izin udah. Bunda, nanti torpedonya saya kirim ke Bunda Esti, boleh ya Bunda? Ya, bulilah aku sebuah hatimu. Sama tapak kakinya bang. Kalau saya tanduknya aja, cocok dia tanduk. Bulilah aku. Jangan nyanyi ah. Torpedo apa sih? Ekor. Tapi nggak apa-apa, ekornya jadi mainan kunci, nggak apa-apa, bagus tuh. Ya udah, nanti aja kita kirim. Ya, kirim Ekor ya. sapi, ekor kambing. Tandain Alamat. ya, tandain ya. Kalau sampai Bang Juma nggak kirim, tandain. Udah tangi rumahnya. Kalau bisa sama salingnya sekalian bang, biar gantung diri Hesti. Udah lari kok nggak usah ngomong itu. Tandai Bang Juma ya. Kalau nggak ngirim dia udah tangi rumahnya. Nggak perlu pun ku kirim, tinggal ku telepon temanku yang ada di Kepri. Kumpulkan teh sapi yang ada di sana, bawa ke rumahnya. Jadi pupuk, memang laku di sini. Banyak. Jadi pupuk. Bukannya dibakar di luar perkemahan, itulah penghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Udahlah terserah kalian lah. Kenapa ya hasil survei buku saya Tatang Sutarman itu? Kenapa ya? Kalau Survei setiap juga janda itu kenapa ya bawel-bawel ya? Hasil survei saya loh. Saya survei 10 orang, 11 orang mengatakan iya. Apanya? Bang Hadi survei apa? Janda-janda saya survei rata-rata bawel. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Udah besok lah gua cari calon lah biar kawin gua. Biar nikah. Nah, gua cari calon biar nikah ya kan. OTW. Udah diam kau Rik. Dia gak ada OTW kau. Diam kau. Bisa menggatal kau. Sen kiri belok kanan. OTW. Sen kiri belok kanan. Tapi begini-begini Bunda Esti itu loh, jasanya banyak banget. Kenapa ya dia berhasil molapkan berapa ya keluarga molap ya Bunda Esti? Baru 2. Saudara sama bapak ya? Iya, mama sama bapak. Mama sama bapak. Sekarang gimana perkembangannya? Bapak. Perkembangan bapaknya nggak tahu karena memang susah dihubungin. Dia tuh harus didatengin ke rumahnya. Lo nggak ada WA-nya? Nggak ada, dia nggak paham WA. Telepon biasa juga nggak ada, gitu. Ya dicek-cek lah, rajin-rajin belajar ngaji gitu. Jangan disadarkan saja orang tua baru ditinggal. Ya kan cuman aku di sini. Yang di sana kan cuman abang masih Kristen, kakak masih Kristen. Tuh. Mereka juga enggak, mereka juga ditanyain, nggak tahu katanya, disuruh ke rumah nggak mau gitu. Saudaramu masih ada yang oten? Masih, kakakku sama abangku kan udah pernah diskusi sama Bang Juma. Oh iya ya, belum tertarik ya? Iya, yang anak pertama itu yang bandel, katanya bandel keras kepala. Kalau abangku katanya pikirkan dulu. Kepanjangan mikirnya nanti. Jauh tuh biarin. Yang penting kita udah aja dia diskusi, dia mau gimana biarlah urusan dia. Tapi yang penting orang tua dulu ya, itu yang penting ya. Kalau begitu besok datangilah. Nanti saya tidak kasih ongkos. Memang lah. Kalau ngomong sama orang tua itu susah. Karena kita itu dianggapnya kau anakku gitu. Jadi gak usah atur-atur aku gitu. Yang penting udah aku ini gitu. Tapi udah dibuatkan sertifikat molap ya? Belum? Bapak? Iya. Belum. Bikinkanlah sama ibunya, minta KTP-nya gitu, bikinkan supaya Nah, nanti aku tuh ada kalau apa-apa kan. ngomong
kalau ngomong ke Mama Tiri itu nggak bisa. Jadi kalau ngomong pasti berantem. Jadi kalau ngomong ke bapak ini, ya bapaknya harus didatengin. Begitu dia. Perjalanannya jauh lagi ya. Kakakku suruh datengin bapak, setiap bapak didatangi selalu nggak di tempat, makanya kakakku males. Udahlah biarin aja, kalau dia pulang, kalau dia datang ke sini aku ngomong gitu. Enggak, gua takutnya nanti kalau ada apa-apa, ya mohon maaf ya, bukan ini. Takutnya nanti dimakamkan secara Kristen gitu loh. Kalau nggak ada bukti gitu loh. Oh, sebenarnya kalau di adat Batak kan yang kalau bapaknya mati yang menguburkan anaknya laki-laki. Nah kalau mengenai laki-laki aku tinggal tujin aja itunya videonya ke abangku. Pasti abangku, oh, ya udah kalau memang itu silakan. Ya janganlah, masa dikubur secara Kristen. Tapi ya semua. Kayak gini Bang Andi, kan kalau orang Batak itu kalau bapak mati yang nguburkan abangku. Nah aku ngomong ke abang, bapak itu udah mualaf loh, ini buktinya. Nanti abang bilang ya udah kau kuburkan gitu ya, paling aku yang pulang nguburkan bapak gitu. Semoga panjang umur sih, diberi kesehatan ya. Ini cuma jaga-jaga doang sih. Ya moga aja gitu. Ya orang bandel pasti panjang umur. Udah itu aja sih doa kami, semoga keluar Mbak Esti ya mendapat hidayah juga. Iya, 2 lagi tuh yang keras kepala, kakakku itu keras sekali kepalanya. Di telepon itu aku udah coba-coba diskusi melalui telepon berdua. Wah katanya, wah aduh payahlah. Udahlah, yang penting kau doakan aja lah. Gak ketemu pun kita nanti di surga, ya udah. Yang penting aku pernah jadi kakak kau, gitu. Mohon maaf untuk semuanya. Saya mohon izin turun ya. Siap ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya turunnya? Saya nggak bisa. Saya bantu turun, saya bantu. Bantuin mana? Ini Bang Andi, kapan ya sama keponakan aku. Nah, aku pernah diskusi sama dia nangis. Nah, dia lagi mengambil menjadi pendeta. Waduh. Iya, dia lagi mengambil jadi pendeta. Waduh, Pak Agus Runandi dibawa. Mbak Esti cepat nikah, udah sama aku aja. Astagfirullahaladzim. Jadi yang kedua lagi. Burset. Oh langkai dulu mayatku. Bus, ada yang cemburu. Udah minum baygon aja Bang Erik. Aku kasih tahu kalian ya, yang 1.300 orang ini, si Cinta Solawat ini, dia ketemuan sama aku. Kalian tahu nggak? Yang salting itu Cinta Solawat, salting deh, salah tingkah dia. Terus yang merindik Cinta Solawat, terus yang baper Cinta Solawat, dia bingung mau ngomong apa kita ya, katanya. Bayar mie aja Cinta Solawat ya kan. Aku nggak bahas itu ya, aku nggak bahas itu ya, aku nggak bahas itu ya. Tuh, biar kalian tahu. Salah tingkah tuh si Cinta Solawat, si Erik. Bingung aku mau ngomong apa. Yaudah kita bahas Komal aja. Oh ya udah. Terus siapa yang traktir? Gak usah dibilang lah Bang Andi. Hesti ulang Hesti. Udah gak usah disebut, Larik. Dah. Ya jangan nampak orang susah di sini Baluap. Cukup aku yang tahu. Aku gak mau permalukan kau Baluap. Kebetulan waktu itu Hesti juga waktu pulang kampung ke Medan itu memang saya yang ngongkosin sih. Oh Bang Andi, Bang Andi. Jadi si Erik ini kan mau nongkrong tuh sama temennya. Dia sebenarnya tuh mau ngajak aku, tahu aku dari gayanya, caranya. Cuma dia bingung. Gua mau ajak, ini orang susah diajak, nanti dia gimana? Jadi gitu. Nah ini Erik ini. Jadi akhirnya udahlah aku pulang ya, udah pulang. Takut Bang Erik cuma bawa uang 10 juta. Dia lihat situ, oh, ini makanannya bahaya ini. Enggak Bang. Bahaya ini, bisa bungkus pulang ini. Maharnya harus seekor gajah nih. Enggak, diajak makan di kantin, habis satu kantin udah selesai udah. Sama kantin-kantinnya dibawa pulang. Perasaan aku makan, aku bayar sendiri kalau aku yang makan Bang.
Iya, itu kalau makan sendiri, pergi sendiri. Tapi kalau ada Bang Erik, udahlah. Udah diam Rik, gak usah. Udah diam Korik, aku juga mau ini ya. Bang Juma itu mancing gitu. Diam Korik, aku gak ini gitu. Intinya itulah ya kan. Tapi kami ketemu sama Erik udah gitu. Itu aja. Kemarin saya teleponan sama adik kamu yang cowok itu kan. Nah bang, aku mau cerita. Empok saya itu kalau orang Betawi kan kakak saya itu SD. Kenapa? Dulu waktu kita masih serumah, kalau dia udah makan harus masak lagi. Kenapa bang? Habis semua dia kata dia gitu. Astagfirullah. Dan kalau menu babi dia suka makan kepalanya. Sama moncongnya. Kepala apa bang? Kepala babi. Wih, kepala babi mana? Gak boleh kami makan kepala babi. Kenapa? Itu kepala babi itu untuk tulang. Untuk om. Pandai Oh, iya, aku kan keponakan, aku bere, nggak boleh. Lagian bang, jangan mentang-mentang aku Ternyata lagian ya bere-bere. bang, jangan mentang-mentang aku janda udah bertahun-tahun gue bahas-bahas kepala bang, nggak usah. Tahu aku, nggak usah. Begitu. Itu moncongnya itu dikonsumsi juga sih moncongnya itu loh. Hidungnya itu kan melebar tuh. Muncung siapa? Muncung babi. Aku nggak pernah makan muncung babi. Nggak pernah. Ya. Lagian mama kami, kalau mama kami nggak pernah masak babi. Jadi kalau makan babi itu makan di luar itu pun 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu. Karena mama kami juga nggak doyan itu. Mama nggak pernah masak babi, nggak pernah. Dia masak ayam kampung. Tuh guys. Iya. Tapi sekarang masih mau? Enggak lah bang. Enggak, jadi kayak jijik. Mungkin karena udah keseringan kumur-kumur ya, wudhu ya. Lebih kesuka pansir. Tapi kata waktu disyahadatkan bapaknya waktu itu kan aku sempat nanya sama bapak, apa kenangannya tidak bisa terlupakan tentang Hesti bapak. Oh, anak saya itu pandai kali masak bulu ayam katanya. Nggak ada. Itu diapain? Dibikin Nggak ada itu bang, nggak ada tuh bang ya, nggak ada. Setahu saya orang masak ayam itu bulunya dicabut, dibuang kan, dibuang. Nggak ada itu nggak ada. Kata bapaknya kalau sama Nggak Hesti ada nggak itu, dibuang. nggak ada. Itu bohong, itu Bulunya bohong, itu bang, itu mah bohong. Nggak ada dibikin itu, nggak ada. perkedel katanya. Nggak ada. Kok bisa? Enggak, malahan aku nggak pernah disuruh masak. Nggak ada. Alah, so cantik nggak pernah suruh masak. Tapi memang iya. Aku kalau nggak pernah disuruh masak. Itu Kalau biasanya bulu ayam itu kan Enggak, bohong gitu, dibuat ini bohong. bulu tangkis bulu Enggak. apa badminton ini dimasak sama dia. Pakai bulu ayam. Iya. Di blender Kayaknya rasanya gue sentil nih, bulu ayam orang. itu di blender, habis itu Nggak kasih ada. dedak, kasih daun pepaya. Perasaan lu kan nggak punya blender. Nggak ada itu, nggak ada. Ditumbuk pakai alu gitu. Nggak ada. Udah Tunggu akui dulu, aja Bang. udah. Akui biar Bang, selesai enggak. gitu loh. Aku baca typing Muhammad Ibrahim. Daftar Bunda Esti Duda Jawa tanpa anak. Wih, gila. Banyak kali kalian mendaftar. Tuh kata Pak Ade jujur. Melarikan masalah ini. Enggak, aku baca typing loh, Bang. Harusnya di sini pamer dong. Oh iya, gampang resepnya Nggak ada, ini, itu bawang bohong. putih 5, Lama-lama. bawang merah 3. Iya. Kan gitu pakainya bilangnya. Itu kelebihan loh, itu bukan kekurangan itu. Bang, abang udah cuci tangan belum? Tadi abang kan udah makan, lagi makan. Cuci tangan di sana. Kalau bulu ayam itu kan dibikin Iya, abang bulu udah cuci tangkis. tangan belum? Abang kan baru selesai makan. Cuci tangan dulu. Ini dibikin menu makanan, hebat kali loh orang ini ya. Baru Bunda Esti, potong mau ayam itu. bujang umur 29. Kau berondong ya? Males bang. Caleda. Belum pengalaman Hes di jalan. Aku jelas sudah pengalaman Hes. Hah? Aku Pengalaman dikebukin. Pengalaman diusir bini. Enggak.
Erik, kau itu Erik, masa depan cerah maka terancam. Siapa yang mau? Aku tutup YouTube dulu ah. Iya, iya Bang Handi, tutup Bang Handi. Lo YouTube ya Bang Juma ya. Iya silakan. Ya untuk semua yang ada di YouTube ya, Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel, terima kasih buat semuanya. Mau dong jadi berondong. Program kami ini untuk Idul Kurban di Masjid Nurul Maulida di Bolangi, Sulawesi Selatan, binaan Bang Juma tetap kami buka untuk Anda semua yang ingin berkurban, silakan hubungi kami. Apabila ada kata hilap dari diskusi tadi kami mohon maaf. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Bang Juma kemarin YouTube-nya sampai jam 5 loh. Sadli nggak tahu tutup. Masa jadi yang tutup Bang Juma gitu? Dia yang tutup tapi nggak tahu caranya. Hesti lama sabak tani. Bagus juga ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang nulis kayak Hotelnya gitu. udah nggak ada lagi ya? Apa? Nggak ada hotel. Mana yang lain tadi? Takut dikurbankan.